Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat datang kembali di Brevet AB dari Bicara Pajak dan juga HD Tech Center angkatan yang ke-7 ini. Dan malam hari ini, hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023, kita akan melanjutkan pertemuan yang keempat atau sesi yang keempat. Pelatihan materinya adalah terkait dengan pajak pertambahan nilai. Dan mungkin untuk spesifik hari ini, pembahasannya seputar PPNBM ya, Mas Bibing ya. Yes, PPNBM dan juga mungkin ada terkait juga tambahan mengenai fasilitas ya, Mas Bibing ya. betul sekali. Iya, jadi malam hari ini Mas Bibing akan menjelaskan mengenai PPNBM, pajak penjualan ya, karena kalau N-nya kecil itu penjualan gitu, kalau N-nya besar itu pertambahan nilai. Jadi pajak apa ya? Sederhananya pajak tambahan ya, pajak tambahan yang hanya bisa dikenakan gitu ya terhadap barang-barang tertentu atau terhadap orang-orang tertentu seperti itu. Kemudian nanti juga akan dijelaskan seputar fasilitas yang ada di PPN. Nah, ini mungkin nanti akan banyak diskusi juga karena saat ini ada sedikit perubahan atau pergeseran terkait dengan fasilitas PPN ya, entah itu fasilitas dibebaskan ataupun fasilitas tidak dipungut seperti itu. Oke, untuk itu saya serahkan kepada Bapak Bibing untuk memulai pelatihan pada malam hari ini. Selamat apa? Selamat menyaksikan, selamat berdiskusi juga. Apabila ada pertanyaan, em, tidak usah segan-segan gitu ya, karena Mas Bibing energinya luar biasa gitu ya. Jadi sayang untuk dianggurin lah istilahnya gitu ya, seperti itu. Untuk itu dari saya terima kasih. Selamat em, apa tehnya juga selamat diseruput, cemilannya juga jangan lupa gitu ya, karena selama 2 jam nanti akan bersenang-senang bersama Mas Bibing. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Rojak ketemu Ariel Tatum lagi beli sepatu. Sobat-sobat bicara pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat malam. Pertama-tama langsung saya harus minta maaf karena saya terlambat untuk bergabung dengan kelas ini. Mohon maaf. Tadi sebenarnya saya jam 5 sudah siap-siap meninggalkan kantor. Tiba-tiba Pak Bos datang. Dipanggil bos besar, kita ngobrol dulu. Aduh, nggak bisa sebentar. Sudah ngepot kanan kiri ya. Sudah secepat mungkin membayangkan sirkuit Mandalika, tapi tidak bisa ditembus karena ini adalah ibu kota. Sampai akhirnya saya tiba di rumah saya tadi itu jam 7:19 lebih 01. Wah, langsung siap-siap semua sebisanya. Nah, semoga hari ini tetap bisa kita berdiskusi selama 2 jam ke depan. Saya nanti akan selesaikan pukul 21 lebih sedikit untuk mengompensasi dan sekaligus permohonan maaf saya karena telat. Dan Bapak Ibu sekalian, kayaknya di pertemuan yang lalu itu ada yang nggak sempat hadir ya. Nggak apa-apa, nanti kan rekamannya kan disampaikan. Suatu kebiasaan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, mohon maaf, ini saya batuk-batuk khas Jakarta ya, alias ISPA. Energi dan semangat saya banyak, tapi mungkin kalau saya nanti agak sering kepotong karena batuk, mohon maaf ya, untungnya ini kelasnya virtual ya. Baik Bapak Ibu sekalian, suatu kebiasaan kita bersama di kelas-kelas yang saya ampu, saya instrukturnya selalu. Sebelum kita memulai suatu kelas, kita akan mereview dulu apa yang kita bicarakan di pertemuan sebelumnya. Kenapa? Karena seperti yang saya pelajari dari guru-guru saya, ilmu yang semakin banyak diulang itu lebih mudah dipahami ya. Karena ada yang bilang belajar itu yang penting paham gitu kan. Bagaimana bisa memahami? Nah, kalau kata guru saya termasuk klasik banget. Bahkan dulu waktu saya kuliah, kalau saya nggak bisa memahami sesuatu, saya tulis berulang-ulang ya. Saya tulis berulang-ulang sampai secara nggak sadar saya mulai mengingatnya. Nah, itu dia teman-teman. Nah, sekarang kita mau berdiskusi bareng-bareng. Kita mau berbicara tentang PPN. Tetapi sebelum masuk kepada topik yang telah disampaikan oleh Pak Faris tadi, nah, saya mau sedikit review cerita-cerita ya. Biar
hangat nih memori kita. Karena minggu lalu kan kita masih berantai itu ya, masih berantai, enak materinya, kita masih ingat hari sebelumnya. Nah, saya refresh pertemuan 1 kita bicara tentang konsep dasar PPN. Bahwa PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Keywordnya adalah PPN adalah pajak atas konsumsi, pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean yang dikenakan pada setiap rantai produksi atau distribusi. Kata kuncinya ada 3. Dia adalah pajak atas konsumsi. 1. Kedua, atas konsumsi yang di mana? Yang terjadi di dalam daerah pabean. Jadi kalau sampai dia keluar dari daerah pabean, kita bersihkan dari PPN. Karena apa? Karena kita tidak mau membebani barang-barang kita di luar negeri dengan pajak Indonesia. Biar bisa bersaing di sana. Dan yang terakhir, dikenakan pada setiap rantai distribusi. Dikenakan pada setiap rantai distribusi, kenapa? Ya karena ini rezimnya adalah pajak pertambahan nilai ya, pertambahan nilai. Ngomong-ngomong pertambahan nilai, kita kan selalu menggambarkan dengan simulasi angka seperti itu teman-teman. Ya, pertambahan nilai selalu kita simbolkan dengan kalau dari distributor 1 ke distributor 2 ada penambahan markup harga, kita selalu sebut itu adalah pertambahan nilai. Tapi apakah benar itu pertambahan nilai? Di penjelasan Undang-Undang PPN, tapi adanya hanya di Undang-Undang PPN yang paling pertama ya. Undang-Undang PPN sebenarnya cuma 1, yang banyak amandemennya perubahannya. Di Undang-Undang PPN nomor 8 tahun 83 ya. 678 tahun 83 atau yang disebut dengan Undang-Undang PPN 84 disebutkan yang namanya pertambahan nilai itu adalah akumulasi ya dari setiap penggunaan sumber daya oleh si pengusaha. Apa itu? Ya macam-macam. Karena dia memperhitungkan listriknya, memperhitungkan pegawainya, memperhitungkan bahan bakunya, sampai tercipta suatu produk. Produk itu sebelumnya waktu masukkan, ingat ya, masukkan itu dari belakang ke depan ya. Masukkan itu didapat berapa, ditambahi dengan berbagai sumber daya yang dilibatkan, sampai akhirnya mendapatkan nilai baru, itulah selisihnya adalah nilai tambah. Itu gambaran nilai tambah. Nah, kemudian kita berbicara lagi mulai konsep-konsepnya. Tarifnya tarif tunggal ya. Tapi kalau tarif tunggal, kenapa tarif ekspor itu berbeda? Jadi tarif tunggal itu maksudnya adalah tarif kalau dia dikenain di dalam daerah pabean itu sudah pasti 11%. Ya, nanti 1 Januari 2025 jadi 12%. Namun kalau yang luar negeri itu memang tarif khusus ya, tarif khusus. Nanti ada yang nyenggol lagi. Lah itu PPNBM kenapa tarifnya banyak? Eits, ingat. Itu PPNBM, bukan PPN. Undang-Undang PPN memang namanya adalah Undang-Undang PPN 1984. Tetapi di dalamnya, dari judulnya saja, ini adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan juga pajak penjualan atas barang mewah. Loh, di Indonesia berarti masih ada dong rezim pajak penjualan? Masih, siapa bilang nggak ada? Tapi konsepnya bukan menjadi pajak utama atas konsumsi, tapi pajak tambahan. Apa itu? Nanti saja kita bahasnya. Oke, kita berjalan terus, waktu itu berdiskusi mulai basicnya. Oh, ternyata ya, PPN dipungut kalau misalnya yang melakukan penyerahan adalah seorang pengusaha yang memenuhi syarat. Apa saja syaratnya? Kalau omsetnya di atas 4,8 miliar atau dia memilih dikukuhkan sebagai PKP. Ya, refresh memori dulu nih Bapak Ibu sekalian. Oke, begitu dia jadi PKP, PPN akan dipungut oleh si PKP alias penjual. Karena itulah di pertemuan pertama kita bilang PPN adalah pajak tidak langsung, karena yang menanggung bebannya adalah pembeli. Saya yang beli Aqua di Indomaret, tapi bukan saya yang bayar dan nyetorin ke negara. Bukan saya yang nyetorin ke negara, tapi Indomaretnya. Itu ya konsepnya Bapak Ibu sekalian ya, pajak tidak langsung. Dikenakan pada setiap rantai distribusi. Kita gambarkan ya kemarin skemanya ya, dari produsen ngumpulin faktor input, terus keluar jadi output ya. Keluar di depan, masuk di belakang. Terus kita jalan, dapat konsepnya. Jatuhnya memang karena sama-sama pajak konsumsi kayak pajak penjualan, maka nanti total yang ditanggung oleh konsumen akhir sama. Seperti ketika kita mengenai PPN secara total, langsung di ujungnya kayak pajak penjualan. Memang sama, hanya saja kita sempat cerita, kenapa sih mending PPN? Gitu kan. Karena kalau pakai PPN, negara akan cepat mendapatkan uang, karena negara butuh apa? Butuh kas untuk membangun bangsa ini, untuk menjalankan pemerintahan ini. Kapan hari sempat saya share bahwa pemerintah Amerika aja pernah shutdown ya, berkali-kali malah. Kalau apa? Kalau kasnya kosong. Karena memang semengerikan itu teman-teman. Ya, kalau misalnya kas negara kita kosong, Bapak Ibu sekalian,
ke layanan publik bikin KTP, nggak akan bisa, petugas kelurahannya diliburkan dulu. Kalau di Amerika kan modelnya gitu ya. Kita pernah kasnya kosong, yang kita lakukan adalah apa teman-teman? Ngutang. Ya, itu dia cara kita. Ya, aduh, kita nggak tutup layanan. Tetap kita melayani sampai kiamat. Tapi duitnya dari mana? Ngutang. Ya itu ya teman-teman, kita berbicara konsep dasarnya. Kita sudah tahu, oh PPN itu adalah pajak atas konsumsi. Tapi mengenakannya multi-stage ya, atas tiap tahapannya ya. Dikenakan sebesar nilai tambahnya. Nah, kemudian kita di pertemuan kedua mulai bicara nih, sesuatu yang saya juluki sebagai marwahnya. Ibarat pesawat ini adalah mesinnya. Mesin siapa? Mesin dari sistem PPN itu sendiri. Buat apa kita punya pesawat yang bagus, tapi kalau nggak ada mesinnya? Buat apa kita punya mobil yang keren, tapi kalau nggak ada mesinnya? Dan mesin itu bernama, ada yang ingat apa Bapak Ibu sekalian? Faktur pajak. Betul sekali ya, Bu Astri. Betul sekali, namanya faktur pajak ya. Kalau sudah ada mekanisme untuk faktur pajak, berarti PPN bisa dijalankan. Kenapa? Karena faktur pajak dari pengertiannya saja adalah bukti pemungutan PPN yang dipungut oleh PKP. Kemudian kita bicara banyak hal, mulai faktur pajak yang standar alias yang normal-normal saja, faktur pajak yang dibikin sama pengusaha untuk para turis, faktur pajak yang dijual oleh Indomaret, yang dipakai oleh Indomaret ya. Kita nyebutnya faktur pajak Indomaret ya, untuk menyebut faktur pajak pedagang eceran. Bah, panjang dan belibet. Faktur pajak Indomaret lah ya. Faktur pajak yang nggak perlu memberikan detail informasi siapa pembelinya, alamatnya, data dirinya, ID-nya, dan juga nggak perlu mencantumkan tanda tangan dan juga stempel dari perusahaan si PKP. Nggak perlu ya, itu faktur pajak. Kalau dulu kita nyebutnya faktur pajak sederhana, tetapi sekarang sebetulnya adalah faktur pajak pedagang eceran. Wah, kita udah bicara itu. Berarti kalau sudah ada faktur pajak, sistem PPN bisa jalan. Nah, yang paling tricky dari faktur pajak ya, sebenarnya sederhana aja. Yang paling tricky itu hanya masalah kode transaksi. Emang kode transaksi itu sesuatu yang sangat besar atau cuma dibesar-besarkan sih? Nah, sempat saya ceritakan di pertemuan kedua, bahwa faktur pajak harus dibuat dengan memenuhi dua ketentuan. Apa yang harus benar dalam faktur pajak? Ada yang ingat nggak? Apanya dan apanya? Memenuhi ketentuan formal dan material, betul sekali ya. Ketentuan formal dan material. Artinya apa? Secara formalitas dokumen itu harus benar sesuai aturan. Mulai kode transaksinya, namanya, NPWP-nya, alamat, rincian barangnya. Dan juga sesuai dengan materialnya, alias substansi yang terjadi di dunia nyata. Itu harus benar. Oh, serigid itu kan? Iya, betul. Ya. Jadi ada misalnya kayak gini nih. Saya nanti kita bicarain. Nanti kita akan bicara tentang fasilitas ya di PPN ini, fasilitas. Terus kita juga belajar di pertemuan kedua kalau penyerahan kita mendapatkan fasilitas dibebaskan, kode faktur pajaknya 08. Kok tiba-tiba ini ada sobat-sobat yang sultan dan juga cinta negara bilang, udahlah, nggak usah lah PPN atas pembelian beras saya ini dibebaskan, nggak usah lah. Ya, saya bayar aja PPN. Boleh nggak? Ternyata teman-teman, negara tidak mau ada praktik-praktik pemungutan pajak yang tidak sesuai undang-undang. Kenapa? Karena pasal 23A Undang-Undang Dasar, bukan PP, bukan UU, tapi Undang-Undang Dasar, bahwa segala pajak dan pungutan yang bersifat memaksa itu harus dipungut berdasarkan undang-undang. Jadi harus ada aturan yang mengatur dan sesuai aturan tersebut. Nggak boleh kita ngarang-ngarang. Saya mau menyumbang saja pada negara. Dibuatkan faktur pajak dengan kode 01. Apa yang terjadi kalau misalnya ternyata transaksinya dibebaskan, dia beli beras, malah dipungut PPN dengan kode 01? Mohon maaf sekali, sudah tadi membayar PPN-nya ya, kemudian dia dilihat sama kantor pajak, loh, kodenya 08 kok dibikin 01? Salah. Ketika dia salah dalam pembuatan faktur pajak, dia kena sanksi. Sanksi yang pernah dibahas di pertemuan KUP, yaitu apa? Pasal 14 ayat 4. Ya, dia kena sanksi sebesar 1% dari DPP. Ya, yang asalnya ketika beli beras nggak ada PPN-nya, dia ngide banget dibayar PPN-nya, ternyata masih dibonus sanksi 1% dari apa? DPP-nya, dari pokoknya, ya, bukan dari pajak terutangnya. Aduh,
Jangan sampai. Jadi cermat betul. Oleh karena itu di pertemuan kedua kita belajar juga cara memberikan kode transaksi yang benar di faktur pajak. Ya, ada 9 kode faktur. Tidak perlu dihafal, tapi yang penting kita tahu ada 9 kode faktur. Sehingga Bapak Ibu sekalian ketika bekerja, kalau normal-normal aja kan pasti bikinnya 01. Kalau misalnya transaksi sama bendaharawan bikinnya 02, itu yang lazim-lazim aja. Tapi setidaknya Bapak Ibu sekalian dengan belajar di sini mulai nyadar, kalau ada yang di luar 2 pattern ini, di luar 2 mode ini, saya harus ngecek aturan. Di PR03 bagian lampiran itu ada, atau di modul yang sudah disediakan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Oh, apa saja itu? Oh, baru udah dibaca. Oh, ternyata kalau transaksinya dibebaskan atau transaksi dengan bendahara, tapi pakai besaran tertentu, ini mana yang harus dipakai? Kita sudah belajar ya. Bapak Ibu sekalian tidak perlu menghafal hierarkinya. Yang penting pesannya adalah Bapak Ibu sekalian tahu, ya, tahu apa? Tahu ada hierarki pembubuhan kode transaksi. Dengan demikian kalau Bapak Ibu sekalian mengalami dilema, loh, transaksi saya ini kepada bendahara pemerintah. Ya, kemudian transaksi saya ini adalah pembelian motor bekas. Berarti kena PPN dengan besaran tertentu. Besaran tertentu kodenya 05, transaksi dengan bendaharaan kodenya 02. Harus pakai yang mana? Lihat hierarki. Ternyata hierarkinya transaksi terhadap pemungut PPN seperti 02 tadi lebih tinggi derajatnya daripada 05, maka pakai 05. Itu pesan utamanya ya. Terus kemudian faktur pajak ini memang tujuannya apa sih nanti? Faktur pajak ini Bapak Ibu sekalian, kalau buat penjual adalah bukti dia sudah melakukan kewajibannya. Melakukan kewajiban pemungutan PPN. Tapi buat pembeli ini adalah harta yang sangat berharga. Kenapa? Karena faktur pajak itu bisa dibilang seperti buku tabungan ya. Bahkan saya suka bilang itu adalah duit gitu loh. Wah, duit mah. Ketika kita bicara tentang pengkreditan pajak masukan. Karena sistem pajak kita adalah sistem PPN kita adalah indirect subtraction method, artinya mengurangi dari pajak keluaran. Ya, kita beli barang itu berarti memasukkan barang. Ingat ya, makan barang. Memasukkan barang berarti. Ketika kita menjual berarti kita mengeluarkan barang. Berarti itu pajak keluaran. Berapa yang harus disetor ke negara? Bukan bulat-bulat yang kita pungut alias pajak keluaran. Bukan. Tapi kita kurangi dulu dengan pajak masukannya. Jadi ya Bapak sekalian. Nah, pajak masukan yang bisa dikreditkan itu memang harus memenuhi ketentuan formal dan material. Artinya, itulah sebabnya kita belajar di pertemuan kedua tentang pembuatan kode faktur dan detil-detil lainnya dari faktur pajak. Karena kita mau kreditkan ya, kita kreditkan di pertemuan ketiga. Kita belajar banyak tentang penkreditan, termasuk ya, kalau misalnya, mohon maaf, saya pamer ISPA ya, biar kelihatan Jakarta banget. Ya, jadi ceritanya ternyata kalau misalnya nggak bisa PKPM, negara juga memfasilitasi. Ya, buat yang nggak bisa PKPM, ya, yang nggak bisa PKPM, negara mempunyai norma. Norma itu apa sih? Aduh, sulit banget ngomongin kata norma. Sulit banget. Asumsi, ya. Asumsi itu mungkin lebih mudah diterima. Saya suka menggunakan kata asumsi. Artinya apa? Kalau PK kita sudah pasti tahu. Tapi PM kita harus kumpulin tadi itu ya. Faktur pajak kita. Tapi kalau buat para pengusaha tertentu yang omsetnya tidak melebihi 1,8 M, negara bilang, udahlah, kamu pakai normal aja. Kalau kamu jualan barang, 70% dari outputmu, PK-mu, negara asumsikan sebagai PM. Kalau kamu jualan jasa, pajak masukanmu dianggap 60%. Itu kalau pakai skema ceritanya diasumsikan PM-nya. Ya. Ada juga mekanisme yang sempat kita bahas di pertemuan pertama dan juga ketiga yang mengasumsikan berapa langsung ya pajak yang terutang disetor ke negara alias langsung PK dikurangi PM. Namanya besaran tertentu. Jadi di besaran tertentu kita tidak boleh mengkreditkan PM karena apa? Karena sebenarnya PM-nya telah dikreditkan. Masa telah dikreditkan? Di undang-undang nggak bunyi. Memang nggak bunyi. Oleh karena itu kita butuh membaca PP-nya. Di PP 44, seperti yang kami selalu sarankan ya, Bapak-Ibu sekalian, sempatkanlah paling nggak membaca sekali Undang-Undang PPN, PP 44. Udah itu minimal banget untuk mengerti PPN di situ. Kalaupun nanti nggak hafal, nggak paham-paham banget, yang paling nggak
pernah bersinggungan saja, nanti ketika bertemu dengan kasus, oh saya ingat. Nah, itu penting banget Bapak Ibu sekalian ya. Di PP 44 di pasal 15 ingat saya ya, itu dibilang kalau kita pakai besaran tertentu, udah langsung aja. Berapa outputmu, PK-mu? Oh, saya melakukan jasa pengiriman paket. Saya katakanlah ekspedisi JNO gitu kan. Saya JNO. JNO sebenarnya kalau nggak ada ketentuan ini, JNO harus PKPM. Sebenarnya sejak tahun 2010 sih sudah nggak sih ya. Tapi konsepnya seperti itulah. Semua usaha harusnya PKPM. Nah, untuk JNO negara bilang, berapa PK-mu? PK saya dari seluruh penyerahan saya bulan ini katakanlah 30 juta. Oke, kamu store ke negara sebesar berapa? 330.000. Hah? Langsung. Berapa PM saya? Sudahlah. Pokoknya kamu akan kena PPN yang dalam tanda kutip final, udah selesai. Ya, kalau di PPH final itu artinya apa? Bukan semifinal. Betul, kalau semifinal kita akan masuk putaran final di SPT tahunan. Kita akan kumpulin semua penghasilan, kita kurangi dengan kredit pajak. Sama, PPN juga yang semifinal gitu, itu pajak keluaran kita berapa, kita total, kita kurangi dengan pajak masukan. Tapi kalau PPN yang besaran tertentu yang semacam final ini, udah langsung aja. PK min PM-mu itu 1,1% storing ke negara. Ya, jangan kreditin PM-mu. Jangan kreditkan PM-mu. Kenapa? Karena yang kamu setorkan ke negara itu melambangkan, sudah merepresentasikan, ya, menunjukkan berapa PK-mu dikurangi PM-mu. PM-nya sudah diasumsikan oleh negara juga, tapi lebih disimplifikasikan lagi, langsung berapa yang harus disetor ke negara. Ya, itu terkait PM kemarin. Kita juga ngobrol kalau misalnya dia sudah seharusnya jadi PKP, tapi tidak melakukan pendaftaran sehingga tidak minta dikukuhkan jadi PKP, ya. Alias dia harusnya jadi PKP tapi nggak jadi PKP. Sebenarnya sebelum ada Undang-Undang Cipta Kerja, dia dulu atas yang sudah harus dari titik seharusnya dikukuhkan itu, dia akan ditagih PK-nya. Tentu nggak akan ada PM, karena PKPM berjalan ketika orang sudah menjadi PKP, bisa mengadministrasikan PK dan PM. Tapi itu ditagih semua. Tapi di Undang-Undang Cipta bilang, kalau kamu misalnya khilaf, meskipun bisa, mohon maaf nih, saya nggak ngajarin ya, bisa banget ditunggangin, saya pura-pura bego aja lah. Karena ketika saya nggak jadi PKP, nanti ketika dikukuhkan belakangan sama kantor pajak, saya juga masih punya pajak masukan 80%. Nah, jangan Bapak Ibu sekalian, karena memang kelihatannya yang ditagih sama negara kecil, tapi negara nagihnya, kalau Bapak Ibu sekalian baca di PMK 18 itu pasal 65, itu jangan berhenti ada di pasal 66-nya. Karena atas PPN yang ditagih sama negara tadi akan dikasih bonus. Bonus apa? Bonus sanksi di pasal 66. Jadi ya Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya sudah seharusnya dilakukan PKP, langsung sajalah diadministrasikan. Toh negara ngasih nafas juga sampai akhir bulan berikutnya. Jadi dimanfaatkan momen itu. Jadi ketika misalnya omsetnya sudah mulai mendekati 4,8 M, sudah mulai itu siap-siap ya, siap-siap untuk mengadministrasikan. Jadi boleh mengkreditkan PM, tapi menggunakan norma lagi. Norma itu apa? Asumsi ya, asumsi. Apa sih yang kemarin kita bahas terkait? Oh, terkait tempat pemusatan ya. Tempat pemusatan kewajiban terutang PPN. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian cabangnya ada di seluruh provinsi di Indonesia. Ngomong-ngomong sekarang berapa sih provinsi di Indonesia, saya lupa. Udah nambah juga di Papua ya. Ya sudahlah, saya bikin tempat pemusatan. Terus kemudian ada yang nanya kemarin, apakah kalau pemusatan itu artinya se-Indonesia itu administrasi PPN yang ada di satu tempat? Ya terserah, mau dipusatkan ke satu tempat, dipusatkan ke 2 tempat, 3 tempat, ada di beberapa tempat, ya monggo, silahkan. Yang penting kamu ngelapor ke kantor wilayah pajaknya, seperti itu. Sehingga nanti kalau ada penyerahan antar cabang, dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat, itu nanti tidak dianggap penyerahan antar entitas yang berbeda, alias dianggap satu entitas, sehingga sudah tidak dianggap penyerahan. Ya, bahasanya bukan penyerahan. Penyerahan mah iya, masuk penyerahan BKP, tapi bukan masuk pengertian masuk ke pengertian ini, bukan penyerahan. Udah ribet banget ya, dari positifis jadi negativis. Tapi gambarnya seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Itu wrap up kita dari pertemuan 1, 2, 3. Dan sebelum kita membahas pajaknya Bang Hotman ya pajaknya Bang Hotman, saya akan dengan senang hati menjawab diskusi dan juga sharing dari Bapak Ibu sekalian. Monggo kami persilahkan.
Secara aturan, apakah ketika WP sudah bukan lagi PKP dicabut? Bagaimana kewajiban saat menjadi PKP? Apakah menjadi gugur? Sementara sebelum dicabut PKP, WP dianggap lalai kewajiban pembayaran pelapor PPN. Kewajiban PPN itu melekat pada status PKP-nya, subjeknya, status PKP-nya. Kecuali dalam kondisi ketika dia sudah seharusnya dikukuhkan, tetapi tidak mengukuhkan diri. Pengecualiannya hanya itu. Artinya apa? Yang sering jadi kejadian, ini sambil menanggapi yang disampaikan oleh Pak atau Ibu Dwi ini ya. Sering kejadian misalnya kayak gini. PKP ya, kalau bikin faktur pajak PKPM itu kan nggak kayak dulu ya. Sekarang mah udah pakai e-faktur. Alias kalau kita beli barang di tempat lain, ada PK diterbitkan di sana alias menjadi PM ke kita, otomatis masuk ke faktur pajak kita, e-faktur kita muncul ada PM, dung, gitu kan, tinggal kita pilih, ya. Tetapi yang sering kejadian itu misalnya gini Bapak Ibu sekalian, saya mengukuhkan diri, meminta dikukuhkan sebagai PKP akhir November 2023, ya. Katakanlah tanggal 28 November. Tanggal 28 November, saya dikukuhkan sebagai PKP, saya udah bikin sertifikat elektronik, saya udah bikin semuanya, e-faktur saya pun juga ready. Ready untuk apa? Untuk merekam dan menerbitkan faktur pajak sejak tanggal 28 tersebut. Nah, ketika saya cek ke e-faktur, adalah perasaan saya baru jadi PKP, baru jadi PKP tanggal 28 November deh. Kenapa saya punya pajak masukan banyak sekali? Ada pajak masukan bulan Oktober, November. Ini pembelian-pembelian saya ternyata sama lawan transaksi saya dulu diterbitin faktur pajak beneran. Weh, enak dong. Saya bisa jadikan itu PM saya untuk mengurangi PK di masa November. Wah, nikmat banget. Jawabannya boleh atau tidak? Tidak boleh. Ya, ketika Bapak Ibu sekalian dikukuhkan PKP mulai tanggal 28, itu artinya kewajiban Bapak Ibu sekalian sebagai pengusaha kena pajak dan haknya termasuk haknya. Kewajibannya apa? Memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak. Haknya adalah mengkreditkan pajak masukan yang didapat ketika melakukan pembelian itu berawal dari titik itu. Dan selesai ketika PKP-nya dicabut, ya. Benar-benar skupnya cuma ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian membuka e-fakturnya untuk pertama kali dengan rasa deg-degan gitu kan. Duh, kok saya akhirnya jadi PKP, mungut PPN, tiba-tiba dapat kejutan. Loh, saya dapat PPN banyak. Nanti November, bentar lagi Desember, restitusi dapat duit. Oh, tidak begitu Bapak Ibu sekalian ya. Karena kewajiban sebagai PKP, ya kewajiban itu beriringan dengan hak ya. Kewajibannya baru jalan dari tanggal 28 November, maka hak pengkreditannya juga atas faktur pajak yang diterbitkan oleh si para penjual di mana kita membeli sejak tanggal 28 November. Sama konsepnya. Ketika dia dicabut juga sama ya. Semuanya berhentinya di sana. Berhenti kewajibannya juga berhenti hak melakukan administrasi. Seperti itu ya. Kalau saya baca lagi pertanyaannya. Apakah ketika WP sudah dicabut, bukan lagi PKP, bagaimana kewajiban saat menjadi PKP? Tidak menjadi gugur ya, tidak menjadi gugur, kita akan ditagih. Jadi, tapi kewajiban menerbitkan faktur pajak ketika dicabut, misalnya katakanlah dicabut tanggal 15 Januari 2024, dicabut di situ. Ya, kita nggak punya kewajiban apa-apa juga terhadap yang sejak 15 Januari ke depannya. Ya, 15 Januari, 16 Januari, dan seterusnya itu udah nggak ada kewajiban. Tapi atas kewajiban yang sebelumnya, kita harus mempertanggungjawabkan terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya belum dilakukan, misalnya PKP terbit faktur pajak 10 juta pada tanggal 28 November. Kemudian 31 Desember, WP dicabut PKP-nya. Maka atas PPN 10 juta masih bisa ditagih. Sangat-sangat bisa. Oh ini yang ngomong kayaknya yang mau nagih ini. Harus ya. Karena sudah ada kewajibannya. Ya, kewajiban. Dan juga haknya selama kurun waktu tersebut. Gimana Pak Dwi atau Bu Dwi? Memang nanti akan ada isu administrasinya ya. Saya sebenarnya kurang begitu paham detail di e-fakturnya ketika baru dicabut. Dasar hukum yang bisa dipakai apa? Dasar hukum yang dipakai adalah pasal 3A ayat 1 Undang-Undang PPN ya. Di situ ada kewajiban PKP untuk melakukan pemungutan PPN. Pakai itu saja. Terus kemudian pengkreditan pajak masukan itu harus memenuhi ketentuan formal dan material. Silakan pakai pasal 13 Undang-Undang PPN. Di pasal 5 dan juga pasal 9. Itu dia. Silakan pakai di sana. Ya, siap, mantap.
Oke, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Enak loh, materinya mah gampang materinya. Apalagi kalau materi udah dibagikan, Bapak Ibu sekalian, yang penting sudah punya intuisinya ya, sudah punya intuisi. Biarpun saya nggak hafal, tapi saya tahu ini barang kenapa dapat fasilitas gitu kan. Saya tahu nih barang dapat apa namanya, barang ini kena besaran tertentu gitu. Tapi saya nggak tahu besaran tertentu yang mana gitu kan. Paling nggak ketika ada feeling itu ya, intuisi saya menyebutnya naluri. Kalau kita pernah berinteraksi, punya pengalaman tentang hal itu, kita langsung, kita tahu kita harus mencari, kita tahu harus ngetik apa di Google, nah kayak gitu ya. Misalnya saya ternyata dapat klien, atau gini, saya baru mendaftarkan diri mengekspansi bisnis saya jadi freight forwarding. Tapi kalau nggak salah freight forwarding itu kena besaran tertentu. Wah, ini indikasi yang bagus. Jangan asal terbitin faktur pajak 01. Tapi saya lupa besaran tertentunya tarifnya berapa, dasar hukumnya apa, kode fakturnya apa. Ketik di Google ya. Besaran tertentu, freight forwarding, or tax, misalnya kayak gitu. Contoh bukan endorse ya. Contoh. Atau apapun. Nanti muncul semua di sana ya. Contohnya bagus sekali. Jadi bagaimana? Silakan loh kalau mau ada yang mau didiskusikan sebelum kita masuk ke materi. Dan tentunya seruput teh anget dulu. Nah, terkait teknis SPT-nya atau e-fakturnya memang sudah tidak bisa lapor ya ketika dia dicabut. Nanti saran saya akan berkonsultasi dengan tim e-faktur yang ada di kantor. Besok saya ini ya, tolong diingatkan ya Pak Dwi atau Bu Dwi ya. Karena SPT kan udah nggak bisa lapor bagaimana cara menagihnya. Atau mungkin nanti ketika di sesi e-faktur sama Pak Faris disampaikan bagaimana. Karena kebetulan kami tidak pegang aplikasi. Jadi karena kami hanya di ranah kebijakan, kami agak sedikit kurang detail lah masalah aplikasi. Makanya pas-pas di sini nanti ada sesi aplikasi juga sama Pak Faris di sesi yang paling terakhir kalau nggak salah. Memang karena saya juga kalau ranah aplikasi perlu saya konsultasikan terlebih dahulu. Saya nggak mau ngasal jawab di sini. Saya harus berhati-hati. Tapi kalau dalam ranah regulasinya seperti itu, pagarnya di situ. Itu udah firm, itu nggak masalah. Tetapi terkait bagaimana pelaporannya itu nanti memang kendalanya di aplikasinya. Nah, mungkin kalau ada rekan-rekan di sini yang juga bisa sharing terkait aplikasinya bagaimana, saya juga dengan senang hati menyambutnya. Tapi nanti saya pastikan saya akan tanyakan dengan rekan-rekan di tim e-faktur yang ada di kantor untuk saya pastikan terlebih dahulu. Tapi regulasinya udah firm. Gimana Bapak Ibu sekalian? Pak Dwi atau Bu Dwi? Siap. Aman? Kalau sudah aman, kita mau masuk membahas sesuatu yang suasana penuh kemewahan. Wah, ya, dengan rasa sultan. Ntar saya siapkan slide saya dulu, saya tarik dulu ya. Saya pencet share screen. Oke, ngomong-ngomong boleh konfirmasi apakah slide saya sudah tertampil? Baik, terima kasih konfirmasinya Pak Dwi atau Bu Dwi. Baik, hari ini kita akan membahas ke pertemuan keempat. Dan kita akan bicara tentang pajak penjualan atas barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah. Saya rapikan dulu zoom-nya biar enak. Saya siapkan juga penanya. Biar bisa coret-coret. Ya, PPNBM. Bapak Ibu sekalian, memang banyak orang itu kadang-kadang kalau sudah belajar pajak, sudah mahir pajak, kadang-kadang itu lupa satu hal yang paling penting, yaitu ikro atau bacalah. Gitu. Sampai-sampai sesuatu yang sangat detail gitu kan. Saya kemarin itu waktu ngajar mahasiswa itu, saya mau mulai membiasakan sesuatu yang baru, bahwa sebelum kita bahas dalam, kita bahas PPh pasal 15 gitu. Emang kita tahu nih yang kita omongin apa gitu kan. Kita tahu nih kenapa Menteri Keuangan dikasih kewenangan untuk bikin PPh pasal 15 sama undang-undang gitu kan. Taunya dari mana? Kalau kita baca undang-undang dan juga penjelasannya. Jadi waktu itu mulailah kita berusaha meningkatkan literasi lah, ceritanya seperti itu. Nah, termasuk ini teman-teman Bapak Ibu sekalian. Banyak yang menyangka bahwa PPNBM itu adalah, jadi undang-undang PPN, baca judulnya, banyak yang menyangka, oh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ini mengatur dua hal, yaitu PPN dan PPNBM. Apakah benar?
Ya, ada yang bilang bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 ini mengatur PPN dan PPNBM. Apakah itu benar? Kurang sempurna. Jadi yang benar gimana dong, Mas? Yang benar adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 itu mengatur tentang PPN dan PPNBM. Waduh, apa sih maksudnya? Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kita nggak bisa melepaskan PPNBM dari PPN gitu. Jadi kalau kita mau menyebutkan gitu kan akan dikenai PPN atau PPN dan PPNBM, pasti PPN akan terus diulang karena dalam legal draftingnya orang pajak itu juga selalu menggunakan legal draftingnya itu dalam koridor itu. Kenapa? Agar bisa dimaknai Indonesia ini tidak memiliki rezim pajak penjualan sebagai pajak atas konsumsi. Tetapi ini luxury tax, yaitu pajak khusus yang, nah ini ada yang ditambahkan ya, on top of the VAT ya, ditambahkan kepada pemungutan PPN. Jadi dia bukan pajak yang berdiri sendiri. Nggak ada ceritanya orang yang beli sesuatu terus kena PPNBM doang. Itu nggak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Secara konstruksi aturan kita nggak bisa. Itu nggak memungkinkan, Bapak Ibu sekalian. Nggak mungkin. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sekalian membaca bahwa dikenai PPN atau PPN dan PPNBM, bahasanya selalu seperti itu. Nggak pernah dikenai PPN atau PPNBM. Tidak. Itu fatal malahan. Seolah-olah PPNBM itu berdiri sendiri. Tidak. Ya. Di sini kita mau menegaskan bahwa PPN kecil barang mewah ini, kan PPN pajak pertama nilai kan PPN-nya besar ya. PPN-nya besar. Kalau pajak penjualan barang mewah ini, PPN-nya kecil. Nah, untuk pajak penjualan barang mewah ini, itu pajak tambahan. Sehingga kalau ditanya, di Indonesia pajak konsumsimu rezimnya apa gitu, kalau ada ditanyain dari negara lain gitu kan, jawabannya kita form dengan yakin gitu kan, oh kita pakai VAT, oh bukan sales tax, bukan, tapi kamu punya itu sales tax on luxury goods gitu kan, oh no, that's not the main tax for consumption purposes in Indonesia. Instead the VAT, the sales tax on luxury goods is an additional tax on top of the VAT, di atas PPN itu sendiri ya, di atas PPN sendiri. Jadi nggak ada ceritanya orang dikenai PPNBM doang ya. Jadi itu konsep yang pertama yang harus dipegang Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, misalnya nih ya, ada yang menawarin gitu kan, mau nggak, ada dealer yang nawarin, mau nggak mobilku gitu kan, ini mobil mewah nih, cc-nya gede nih, khusus buat kamu nanti akan diterapkan aturan pajak yang khusus. Oh memang ada. Nanti kamu nggak usah bayar PPN, cukup bayar PPNBM. Ya, jangan percaya, tidak mungkin. Itu adalah hal yang mustahil ya. Bapak sekalian, itu nggak mungkin. Bahkan Bang Hotman pun juga nggak pernah mengalami. Bang Hotman pasti bayar dua-duanya. Nah, terus kemudian pertanyaannya kan jadi kayak gini nih. Sudah ada PPN, ngapain sih ada PPNBM? Gitu kan. Singkat ceritanya gini Bapak Ibu sekalian. Konsep yang dipegang dalam PPN dunia ya, yang juga diadopsi oleh Indonesia, itu adalah bahwa PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dengan tarif tunggal, single tarif. Apakah itu suatu hukum yang harus ditaati? Ya enggak juga. Nah, bedanya PPN dengan PPH itu apa? PPH itu sifatnya worldwide income, sehingga dia sering bersinggungan dengan negara luar. Sehingga penghasilan orang itu kalau misalnya bergesekan dengan negara asing, kita harus mikir ini ada P3B-nya atau tidak, ada treaty-nya enggak, ada perjanjian khususnya enggak antar negaranya gitu kan. Tapi kalau PPN itu adalah pajak lokal atau pajak domestik. Boleh nggak kalau misalnya ini contoh ekstrim banget nih, misalnya di luar negeri dikenain PPN, di Indonesia kita PPN-in lagi, boleh nggak? Boleh banget. Bodoh amat, ini adalah pajak atas konsumsi dalam negeri ya. Sampai maafin bahasa kasarnya aja, bodoh amat, nggak peduli karena ini pajak atas konsumsi dalam daerah Pabean. Ya, itu kita nggak peduli banget. Mau dipajakin di sana iya, pajakin di sini juga iya. Contohnya apa? Misalnya transaksi, ini nih, transaksi pemanfaatan jasa dari luar negeri atau BKPTB dari luar negeri atau barang digital dari luar negeri. Ternyata ketika kita beli file, kita beli lisensi Microsoft gitu ya misalnya ya,
tapi nggak dari Amerika, entah dari negara mana gitu kan yang nerapin PPN juga. Dia bilang penjualan lisensi Microsoft dari pengusaha dari apa namanya, negara negara yang sering dibilang Naruto itu apa, negara Naruto itu, atau dari Wakanda ya, penjualan apa namanya, penjualan lisensi Microsoft di negara Wakanda pasti akan dikenai PPN di negara Wakanda, tidak peduli itu diekspor ke negara lain atau dikonsumsi di Wakanda. Nah, di Indonesia pembelian itu tadi kita anggap itu adalah pemanfaatan BKPTB. Di Indonesia kita kenain PPN juga, ternyata di sana juga nggak dianggap itu ekspor BKPTB, sehingga di Wakanda kena PPN, di Indonesia kena PPN. Boleh nggak? Boleh, karena itu PPN, pajak domestik. Beda dengan PPH. Jadi itu ya Bapak sekalian ya konsepnya. Nah, kemudian saya singgung lagi tadi tentang sejarahnya bahwa rencana penerapan PPN itu menggunakan single tarif. Dan memang waktu itu yang lazim seperti itu gitu. Belum ngaturnya multi tarif. Jadi nanti kalau ada yang nyinggung, kok besaran tertentu tarifnya kecil-kecil jadi banyak tarif. Enggak. Besaran tertentu itu tarifnya tetap formulanya aja yang beda-beda. Ya, jadi tolong dipahami kalau itu. Nah, kemudian Indonesia waktu itu mikir gini, pilihan kita cuma dua nih. Pilihan kita cuma dua. Apakah kita bikin multi tarif ya, multi tarif untuk memajaki konsumsi-konsumsi khusus, atau tetap single tarif tapi kita kenakan jenis pajak yang lain on top of ya menambahi PPN kita. Setelah berdiskusi panjang, ternyata kalau kita mau memajaki semacam PPN untuk konsumsi-konsumsi khusus itu, ternyata itu ranahnya bea dan cukai, ranahnya cukai. Jadi waktu itu pemerintah mikir, udahlah dimasukkan ke cukai saja nih, masukkan ke cukai saja. Tapi ternyata bea cukai bilang, mulai kapan orang impor mobil kena cukai? Nggak masuk logika. Aduh, terus gimana? Terus akhirnya diusulkan, ya sudah, kita buat satu paket dengan PPN, dia menjadi pajak penambah PPN, namanya adalah pajak penjualan atas barang mewah. Itu ceritanya, sejarahnya, kenapa sampai akhirnya pemerintah kita memilih menerapkan PPN atau PPN dan PPNBM. Itu ceritanya begitu. Ya, daripada bikin multi tarif. Emang ada nggak negara sekarang yang bikin multi tarif? Banyak sekali. Negara-negara yang menerapkan PPN itu selalu punya konsep seperti ini nih. Single rate gitu kan, for common purposes gitu ya. Itu 19%. Tapi for misalnya medicine gitu ya, atau health related services gitu ya, atau jasa-jasa kesehatan. Kalau di Indonesia kan dibebasin ya, kalau di negara lain ada yang kena tapi tarifnya kecil gitu. Itu mereka pakai multi tarif gitu. Di Indonesia enggak. Kita pakai tarif tunggal tapi untuk hal-hal tertentu ya, yaitu yang sifatnya mewah, kita kenakan PPNBM. Nah, mungkin bertanya-tanya gitu kan. Emang kenapa saya harus kasih PPNBM? Emang PPN itu kurang? Jawabannya memang kurang. Kenapa? Kita nggak mandang kurang dari sisi duitnya. Enggak. Kita mandang kurang dari aspek keadilannya. Kok keadilan? Bukannya pajak itu kalau mau adil terhadap kondisi suatu subjek itu kita mainnya di PPH, tapi kalau objek itu semua kita nggak mempedulikan subjeknya. Tapi ya nggak gitu juga. PPN juga harus bisa ngambil peran pajak konsumsi ini untuk mewujudkan nilai-nilai dan menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Bayangkan, tukang becak beli Aqua di Indomaret bayar PPN 11%. Bang Hotman beli Lamborghini kena PPN 11% doang. Apa ya kayak gitu kan. Karena itu pemerintah bilang, Bang Hotman, kalau kita suruh bayar PPNBM sampai 95% pun dia juga nggak protes. Tapi kalau tukang becak beli Aqua, dari 11% kita tambah jadi 20% aja udah berat. Dan 11% Aqua tadi mungkin sudah berat buat dia. Tapi dampaknya memang regresif. Seperti itu, lebih tajam ke bawah. PPN memang seperti itu. Untuk mengurangi efek-efek regresif tadi, diciptakanlah ya PPNBM. Kenapa? Ada beberapa alasan ya. Ceritanya kita mau sedikit menyeimbangkan lah. Apa benar bisa menyeimbangkan? Dijamin tidak mungkin itu. Hil yang mustahil, nggak mungkin banget itu. Tapi paling enggak pemerintah hadir di sana dan menunjukkan, hei konsumen yang berpenghasilan lebih rendah, meskipun kalian semua bayar PPN, bukan berarti beban kalian yang kalian tanggung sama nih.
orang-orang yang kaya-kayanya ekstrim, itu kita kenakan pajak yang lebih tinggi atas konsumsinya dia. Kemudian juga pemerintah juga berharap dengan barang mewah ini kan sebenarnya kan nilai-nilai moral semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Aduh, kalau di Indonesia orang yang sudah masuk levelnya Bang Hotman beli Lamborghini semua, jalanan Jakarta pun dengan Lamborghini, itu nanti PNS-PNS pegawai swasta yang lihat itu nanti teriris-iris batinnya gitu kan. Kapanlah sampai ke titik itu gitu kan. Jadi ada juga niat-niatnya pemerintah untuk mengendalikan konsumsi barang-barang mewah itu. Biar mereka nggak ugal-ugalan lah kalau misalnya beli. Biar mereka mikir, duh, buset dah, aku ngeluarin duit 10 miliar, padahal yang ini sebenarnya cuma 5 miliar nih. 5 miliar benar-benar bayar buat negara. Biar menimbulkan rasa itu. Sehingga mereka mikir kalau mau beli gitu. Jadi konsumsinya makin sedikit mulai terintervensi oleh pemerintah. Dan perlindungan terhadap produsen kecil atau produsen tradisional. Ya. Kenapa? Karena produsen-produsen kecil, produk-produknya, itu ya kenanya PPN juga. Tapi apa ya? Kalau misalnya ada pabrikan otomotif Indonesia bikin mobil 4000 cc, kita bandingkan dengan produsen sepeda ontel gitu kan, yang jelas-jelas skalanya berbeda. Masa mereka terbebani dengan faktor pajaknya berbeda. Nah, jadi sedikit diintervensi. Baru yang terakhir itu mengamankan penerimaan negara. Nah, itu benar-benar sudah belakang. Jadi kalau di KUP Bapak Ibu sekalian bicara bahwa fungsi pajak itu adalah budgeter dan reguleran. Nah, ini kita terkait PPNBM itu lebih ke arah reguleran baru budgeter. Jadi memang kita tujuannya bukan duit. Kenapa sih ya? Karena memang nggak begitu ini sih, nggak begitu jadi isu terkait itu. Kenapa? Karena pengalinya nggak banyak. Beda sama PPN 10%, tapi pengalinya semua konsumsi ada di Indonesia. Oke. Memang apa saja sih barang kena pajak yang tergolong mewah? Tentu yang ditunggangi Bang Hotman ini menunjukkan ciri-ciri BKP yang tergolong mewah. Pasti itu bukan kebutuhan pokok. Nggak ada ceritanya orang kelaparan meninggal gara-gara nggak punya Lamborghini, nggak mungkin ya. Aduh, menderita banget tanpa Lamborghini nggak bisa melanjutkan hidupku, nggak mungkin. Dikonsumsi masyarakat tertentu jelas. Kalangannya Bang Hotman beda banget dengan kalangan saya ya. Circle saya, circle saya ini kalau dapat uang makan 300.000 tiap bulan itu udah langsung seneng dan bisa beli makan enak hari itu gitu ya. Tapi kalau Bang Hotman uang 300.000 apa itu artinya? Itu mungkin tip valenya Bang Hotman aja. Ya, barang-barang yang biasanya konsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi dan kecenderungannya untuk menunjukkan status. Bang Hotman pernah bilang, saya pakai sepatu mahal, cincin mahal, biar orang tahu siapa saya. Jadi kalau saya lagi bersidang di luar negeri ya, orang-orang lihat saya langsung mikir, ih ini nggak sembarangan nih. Nggak mungkin dia pengacara sembarangan. Karena dia kelihatan sangat-sangat kaya, berarti dia kayanya dari usaha dia sebagai pekerjaan bebas dia sebagai pengacara. Kalau dia jadi pengacara bisa kaya, berarti dia adalah pengacara yang sangat laku dan mahal. Itu dilakukan Bang Hotman untuk apa? Menunjukkan status. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ngomongin PPNBM ingatlah wajah Bang Hotman dan juga cincin-cincinnya. Kalau saya ingat aspri-asprinya. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang saya mau bicara tentang karakteristik dari PPNBM itu sendiri yang sebenarnya sudah kita singgung berkali-kali. Ya. Pertama dia adalah ekstra alias pungutan tambahan di samping PPN. Tambahan artinya nggak mungkin ada PPNBM tanpa PPN. Dia dikenakannya hanya satu kali. Ya kalau misalnya itu barangnya impor ya berarti dikenakan saat impor. Tapi kalau misalnya dia diproduksi di Indonesia ya dikenakan pada waktu dia diproduksi keluar dari pabrikan. Dan ada yang tahu kenapa dia tidak dapat dikreditkan? Karena istilah kredit mengkreditkan itu adanya di PPN ya. Kita sempat bahas ini perbedaan rezim pajak penjualan dan pajak pertambahan nilai di pertemuan pertama. Jadi sebenarnya tidak dapat dikreditkan karena apa? Ya memang bukan PPN, masa PPN bukan PPN dikreditkan kan nggak nyambung. Gitu. Dan konsepnya sama karena pajak ini bagian dari pajak konsumsi dalam daerah pabean. Ketika ternyata ujung-ujungnya dia diekspor, berarti dia bisa direstitusi sepanjang dia belum dibebankan sebagai biaya. Ini ketentuan umum yang kita bahas di pertemuan pengkreditan kemarin. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tarifnya berapa? Tarifnya itu memang undang-undang bilang paling rendah 10%, tapi paling tinggi 200%. Itu yang dibilang undang-undang.
Terus pemerintah disuruh ngatur sendiri. Ya udahlah, pemerintah bikin PP-nya aja, diatur mana nih barang-barang yang akan dikenai PPNBM dan berapa tarifnya kayak gitu, ya. Terus kemudian dari PP tersebut nanti akan diturunkan lagi dalam bentuk PMK. Selanjutnya, ini hanya kategorinya Bapak Ibu sekalian. Pada umumnya cuma dibagi dua ini untuk PPNBM. Yang pertama PPNBM atas kendaraan bermotor, yang satunya adalah selain kendaraan bermotor. Apa itu? Ya selain kendaraan bermotor, apapun itu, yacht itu termasuk. Ngomong-ngomong kapal pesiar bahasa Inggrisnya yacht ya, CH-nya nggak dibaca. Informasi nggak penting sih, tapi nggak apa-apa lah. Biar ada sedikit informasi tambahan masa PPN. Kemudian terkait ini Bapak Ibu sekalian, jangan dihafal. Saya yakin betul, termasuk seksi PPN industri yang ada di kantor pusat pajak, ya industri 2 yang megang PPNBM, bikin aturan PPNBM, tidak ada satupun yang hafal tarif-tarif untuk setiap jenis barang yang dikenai PPNBM. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini aja yang patut diingat. Ya, PPNBM itu dibagi kategorinya kendaraan bermotor dan selain kendaraan bermotor. Rinciannya apa? Ya ini Bapak Ibu sekalian, lihat daftarnya. Nggak usah dihafalin ya. Tapi ini contohnya ini berdasarkan CC-nya, ya. CC-nya, rata-rata CC-nya seperti itu. Kendaraan dengan motor listrik, ya, kendaraan untuk cetus api, apa namanya CC juga rata-rata CC ya. Ini kendaraan bermotor kabin ganda. Kalau ini ukurannya kecil, kurang dari 10. Kalau ini yang muat 10 sampai 15. Ini double cabin ya. Kalau Bapak Ibu amatin, ini Bapak Ibu sekalian nih. 95% ini adalah tarif PPNBM tertinggi yang ada. Undang-undang bilang 200% itu maksimal, kalau mau dibikin 200% ya monggo, tapi pemerintah menjalankan perintah itu dan mendesain maksimal 95%. Ini selain kendaraan bermotor, apa itu? Rumah mewah. Jadi orang kalau ngomong pajak jual beli rumah itu hanya PPHTB dan juga PPN, berarti itu yang dibicarakan masih nilai 30M ke bawah ya. Seperti itu. Seperti rumah saya. Jauh lah. Saya bermimpi suatu saat saya bayar PPN BM atas rumah. Wah, kan boleh kan bermimpi ya. Nah, bahkan kapal pesiar pun juga sampainya hanya 75%. Helikopter, barangkali ada yang minat beli helikopter ya. Itu 50%. Senjata api, tapi kalau keperluan negara malah dapat fasilitas dibebaskan ya. Tidak dipungut, nanti kita bahas di belakang. Ya. Tapi kalau untuk keperluan koleksi, permainan atau ya itulah hobi-hobi dari apa kelompok yang suka tembak-menembak, itu olahraga apa tuh namanya. Balon udara juga sama itu ya. Itu karena PPNBM. Itu dia Bapak Ibu sekalian sekilas tentang PPNBM. Kalau cuma gitu doang mungkin Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau cuma PPNBM doang ya seicir gitu doang. Kalau di undang-undangnya cuma tinggal baca di pasal 5 undang-undang PPN. Udah selesai itu doang gitu, nggak ada istimewanya gitu ya. Paling Bapak Ibu sekalian udah ngerti. Tapi paling nggak di sini saya berusaha memberikan nilai lebih, nilai tambah, karena ini adalah pajak pertambahan nilai. Jadi harus ngasih nilai lebih atas tiap nilai tambah seperti itu. Biar kita ada hal lebih lah yang Bapak Ibu sekalian dapatkan. Jadi kalau misalnya ngelihat, ih ada PPNBM itu jangan kaget gitu kan. Bapak Ibu sekalian, kalau sampai Bapak Ibu sekalian kena PPNBM, ucapkanlah alhamdulillah karena Bapak Ibu sekalian diberikan rezeki untuk membeli barang mewah. Artinya Bapak Ibu sekalian hanya termasuk dalam golongan yang sangat-sangat kecil manusia yang dikenai PPNBM, yaitu manusia-manusia Indonesia yang rezekinya berlimpah. Jadi saya selalu mendoakan, kalau lagi kelas PPH saya suka mendoakan semoga semua yang hadir di kelas ini kalau suatu saat nanti sudah bekerja akan dikenai PPH dengan tarif tertinggi. Semuanya terhenyak. Terus kemudian, amin. Nah, mikir dulu, kok dikenai PPH tarif tertinggi 35%. Oh, begitu tahu yang dikenai 35% itu di atas 5 miliar, langsung amin. Wah. Jadi ya Bapak sekalian ya, itu terkait PPNBM. Nah, sebenarnya juga ada wacana yang kita sering baca di sosial media, di berita-berita itu kan, tentang PPNBM mau dikasih fasilitas untuk kendaraan listrik. Ini masih wacana itu kan dari Kementerian A, B, C, D udah ngomong gitu kan. Apa iya sih kendaraan listrik itu sudah saatnya kita berikan fasilitas pembebasan PPN gitu. Saya sempat ngobrol dengan beberapa orang. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Saya lempar juga ini barangkali Bapak Ibu sekalian malam ini
Nah, ketika mandi, shower thought gitu kan ya, wah lagi mandi shower terus mikir, patut nggak sih mobil listrik itu dikasih fasilitas pembebasan PPNBM gitu. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah renungan saja nih ya. Jadi apalagi menjelang menjelang masa-masa kampanye kayak gini, kita sebenarnya harus cukup peduli ya dengan dunia politik. Kenapa? Kalau saya sebagai PNS nggak boleh menunjukkan keberpihakan politik, nggak boleh netral. Style kendo nggak boleh memihak, nggak boleh menunjukkan tendensi apapun. Tapi sebagai pembayar pajak, boleh dong saya minta pertanggungjawaban karena partai politik itu dibiayai dengan APBN. Setiap suara yang didapatkan oleh partai politik itu akan diganti dengan uang secara rupiah sebagai dana tunjangan parpol. Pemerintah itu ngasih uang buat parpol. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada partai mendapatkan uang katakanlah 2 triliun dari pemerintah, sebenarnya itu ada PPN ya Bapak Ibu sekalian ketika beli Aqua di Indomaret, ada juga PPh pasal 21-nya Bapak Ibu sekalian ketika dipotong sama kantor, ada juga. Jadi peduli itu harus. Jadi kalau misalnya ada yang bawa isu-isu perpajakan, terus kemudian dia bawanya fasilitas gitu ya, siapapun. Sekarang sih belum ada yang ngomong, tapi nanti pasti akan banyak itu pembicaraan. Bapak Ibu sudah mulai bisa menakar lah, ini omongan ini masuk akal atau enggak, gitu kan. Omongan ini sesuatu yang akan menyenangkan tapi merugikan negara, atau memang menguntungkan negara dan masyarakat secara umum. Contohnya kayak, ini sekarang lagi banyak isu, bagaimana kalau kita membebaskan PPNBM untuk mobil listrik, untuk mengurangi polusi. Pertama, sebagai seorang, saya kebetulan juga, maksudnya S2 saya ekonomi ya, ekonomi gitu. Sebagai bagian dari dunia ekonomi itu, saya juga mikir kan, ketika kita melakukan sesuatu hal, ya, dalam policy untuk mencapai suatu tujuan, yang perlu kita cari pertama adalah korelasinya gitu. Benar nggak ketika PPNBM dibebaskan, nanti orang-orang pada beli mobil listrik? Kalau teman saya yang setuju bilang, oh ya mungkin saja gitu kan. Pertanyaan kedua, seberapa besar dampaknya pembelian mobil listrik yang meningkat itu? Apakah langsung membuat udara Jakarta segar? Saya tidak ispa lagi? Mungkinkah hanya dengan penambahan itu? Itu ya bahan renungannya aja gitu kan. Bahan renungannya. Terus kemudian kemarin salah satu teman saya nggak setuju juga bilang kayak gini. Elastisitas. Elastisitas itu artinya permintaan seseorang itu berubah nggak karena suatu perubahan harga. Gitu kan. Contohnya elastis itu, misalnya ya karena saya kemampuan ekonominya cuma segini, kemampuan ekonomi saya segini sebagai PNS gitu kan, ketika saya beli HP, saya sudah punya itu range harganya segini nih. Kalau beda 100.000 saja, aduh itu udah mikir banget. Artinya apa? Berarti saya benar-benar elastis. Kalau barang yang saya target itu berubah harga, saya benar-benar mundur, saya nggak mau. Tapi ada juga yang nggak elastis. Contohnya apa? Obat buat pasien kanker. Harga semahal apapun, dia nggak peduli, akan tetap dibeli. Itu artinya nggak elastis. Nah, pertanyaannya apakah sifat dari permintaan di dunia mobil listrik itu elastis atau tidak gitu kan? Artinya orang yang punya uang 600 juta, terus kemudian karena ada fasilitas PPNBM, dia akhirnya belok dari yang asalnya dia pencinta Fortuner jadi beli Tesla. Apakah mungkin? Teman saya yang pencinta otomotif bilang, mobil itu agama. Ya, mobil itu agama, punya fanatisme. Nggak semudah itu. Jangan gitu. Ada juga fanatisme terhadap misalnya CC-nya, fanatisme terhadap apalah pokoknya unsur-unsur pembentuk mobil itu ada. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan terkait hal-hal seperti ini gitu kan, menjanjikan seperti ini, ya mari kita kaji bareng-bareng gitu kan. Karena ketika uang yang diterima negara itu turun, ya dampaknya apa? Berarti negara nggak punya uang, uangnya berkurang. Kalau uangnya negara kurang, ya negara ujungnya apa? Yang utang. Konsekuensi logisnya gitu. Utang itu hanya menggeser tugas membayar pajak ke anak cucu. Padahal anak cucu saya saja, saya usahakan untuk dapat privilege dari apa yang saya kerjakan. Saya sekolahkan baik-baik, saya berusaha keras untuk bekerja keras, sekeras mungkin untuk meringankan beban mereka di masa depan, mempermudah langkah mereka di masa depan. Malah kalau negara ini ngutang, berarti negara ini nanti akan membebani. Kita pun akan membebani anak cucu kita. Nah, itu ya. Jadi ini cuma sekedar ya intermezzo aja ya, karena kalau udah ngomongin pajak ini biasanya banyak juga nih nanti kalau caleg-caleg ngomongin pajak ya kita dengarkan baik-baik dan coba kita kritisi gitu. Jangan sampai itu hanya bumbu-bumbu yang menyenangkan hanya di 1-2 hari, tapi secara nggak sadar kita sedang
mencekik anak cucu kita sendiri. Gitu. Ya itu cuma obrolan ya, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dunia PPNBM. Dan itu nanti pasti ya banyak lah kalau yang mendekati apa namanya, mendekati pemilu itu pasti banyak. Ada yang mau didiskusikan terkait PPNBM? Ada suara saya habis dan semoga sudah mulai agak parau. Sepertinya saya perlu nambah teh ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mute sebentar, minta tolong saya ngambilin teh. Oke Bapak Ibu sekalian, karena materi PPNBM cuma segitu, kita akan beranjak ke bagian berikutnya terkait fasilitas PPN dan PPNBM. Ngomong-ngomong fasilitas nih Bapak Ibu sekalian, itu landasannya ada di pasal 16B Undang-Undang PPN. Dan bahwa setiap fasilitas itu, ini kita ngomong filosofi dulu ya. Kalau cuma ngomong detailnya, Bapak Ibu sekalian tinggal buka aturannya atau slide-nya, nanti tinggal Ctrl F juga ketemu gitu. Tapi kan saya mau sharing lebih dari itu, biar apa? Bapak Ibu sekalian dapat juga gitu loh konsepnya, sehingga ketika nanti menghadapi kondisi apapun, Bapak Ibu sekalian punya pegangan yang lebih kuat. Fasilitas PPN. Normalnya semua barang dan jasa itu dikenai PPN, tapi ada yang tidak dikenai. Apa saja yang tidak dikenai? Kalau barang berarti rumahnya cuma 2, makanan minuman yang dijual oleh restoran, sama surat berharga emas, surat berharga uang dan juga emas milik pemerintah untuk cadangan devisa. Itu doang untuk barang. Kalau jasa yang sudah dikenakan pajak daerah, ditambah jasa keagamaan, ditambah jasa pemerintah. Udah itu aja. Selain itu adalah objek. Tapi atas objek-objek tersebut, nggak semuanya sama pemerintah dibilang masukin ke kas negara. Nggak. Ada yang dibebaskan, ada yang tidak dipungut. Kita udah bahas di pertemuan pertama ya. Saya ulang berkali-kali untuk memahamkan betul bedanya tidak dipungut dengan dibebaskan. Kalau tidak dipungut berarti ya PPN ada. Namanya tidak dipungut. Kalau dibebaskan PPN tidak ada. Maksudnya gimana? Kalau dibebaskan ya, kalau fasilitas dibebaskan, itu artinya rezim PPN menghilang. Ya, rezim PPN menghilang. Artinya nggak ada PK yang disetorkan negara. Nggak ada juga PM yang boleh diperhitungkan. Bahasa mudanya, PM tidak dapat dikreditkan. Tapi kadang-kadang orang ketukar-tukar, aduh, ini PM-nya bisa dikreditin apa enggak sih? Bukan. Cara mengingatnya enggak seperti itu, Bapak sekalian. Memahaminya enggak seperti itu. Memahaminya adalah, kalau fasilitas adalah dibebaskan, artinya rezim dan mekanisme PPN itu hilang di titik itu. Kalau hilang apa? Akibatnya tidak ada pajak yang masuk ke kas negara, ya, namanya juga hilang, nggak ada PPN di store kas negara, dan otomatis karena hilang itu berarti lengkap, mulai PK nggak ada, PM juga nggak ada. Bahasa mudahnya PM tidak dapat dikreditkan. Tapi fasilitas yang satunya namanya fasilitas tidak dipungut, ya. Fasilitas tidak dipungut itu artinya PPN ada, tapi nggak dipungut, udah gitu doang, ya. Artinya apa? PPN ada, berarti memungut PK, pungut. Storing ke negara enggak. Oh, berarti nggak usah dipungut, alias nggak usah diambil dari rantai berikutnya. Tidak dipungut, cuma gitu aja. PPN terutang nggak? Terutang. Tapi dipungut nggak? Tidak. PPN-nya ada, tapi tidak dipungut. Terutang gitu kan. Jangan lupa loh, PPN tidak dipungut itu tetap terutang. Sehingga rezim PPN-nya tetap jalan. Nah, bagaimana dengan PM-nya? Lawang Lalu rezim PPN-nya tetap jalan, ya normal. Ya PKPM, cuman PK-nya 0, PM-nya PM-nya ada. Jadi lebih bayar alias nanti bisa direstitusi. Dan apa-apa saja yang dikasih fasilitas pemerintah, hanya sektor-sektor tertentu yang dipandang strategis, terus berprioritas tinggi, tapi tidak serta-merta dikasih fasilitas. Pemerintah harus mempertimbangkan kondisi penerimaan negara. Itu ada di penjelasan Undang-Undang PPN. Bahwa untuk memberikan fasilitas PPN, pemerintah harus memperhitungkan kondisi ekonomi negara dan juga penerimaan negara. Ya, harus diberikan dengan cermat, dengan memperhitungkan penerimaan negara. Itu bunyinya kurang lebih. Jadi pemerintah kasih fasilitas. Nah, untuk fasilitas ini, pemerintah itu ngasihnya mohon maaf ya, banyak iklan-iklan yang
Nggak menyenangkan. Ini yang anget. Untuk fasilitasnya pemerintah membagi dalam 2 skema. Kalau tadi kan jenis fasilitasnya, sekarang skema cara ngasih fasilitasnya. Ada fasilitas yang berdasarkan objeknya, ada fasilitas yang berdasarkan kawasannya. Ada. Kan kita punya kawasan bebas juga, di mana di situ tidak ada PPN ya, gitu. Alias bebas ya. Kalau nggak ada PPN, bahasanya bebas. Bukan tidak dipungut itu ada, tapi nggak dipungut, beda loh ya. Itu ya konsepnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dalam kondisi cara mendesain pemberian fasilitasnya, pemerintah membagi 2. Yang satu berdasarkan objeknya, yang satu berdasarkan kawasan. Apa saja itu? Jangan buru-buru lah ya. Terlalu banyak spoiler nggak baik ya. Nanti kejutan-kejutannya hilang. Jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas fasilitas yang berdasarkan objeknya. Terkait fasilitas yang berdasarkan objeknya ini, sebelumnya itu ada di berbagai PP, Bapak Ibu sekalian. Banyak. Sekarang pun masih ada PP yang berdiri sendiri-sendiri ada. Tapi pada umumnya sudah dirangkum di PP 49 tahun 2022. Apa saja itu? Jadi dulu itu ada PP untuk barang strategis sendiri. PP untuk impor barang-barang tertentu sendiri. Penyerahan barang tertentu sendiri. Kayak gitu kan. Bea masuk sendiri. Tapi di PP 49 semua fasilitas PPN dan yang berkaitan dengan itu termasuk bea masuk itu disatukan dalam satu PP. Alhasil Bapak Ibu sekalian ketika melihat suatu transaksi, kemudian naluri berkata memberikan sebuah peringatan, "Hei, ini ada fasilitasnya." Bapak Ibu sekalian langsung saja buka slide-nya yang sudah dibagikan oleh Pak Faris nanti, Ctrl F. Atau buka PP 49 ya, buka di Google, langsung Ctrl F. Dan demikian Bapak Ibu kan menemukan, oh ini fasilitasi tuh ternyata. Jadi ini kayak semacam kodifikasi kami punya ya. Semua dirangkum jadi satu. Apa saja Bapak Ibu sekalian? Di sini saya akan menjelaskan pelan-pelan, tapi juga tidak terlalu pelan. Maksudnya gimana? Karena fasilitasnya banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, kami biasanya untuk menyampaikan materi ini minimal full day 2 hari. Wah, tapi ini waktu kita sekitar masih ada hampir 1 jam lah ya. Nggak mungkin saya sampaikan semua, tapi saya bahas dikit-dikit. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian merasa, saya tertarik yang itu, tolong dong dijelaskan lebih lanjut, silahkan sampaikan ya. Jadi ini karena banyak banget detailnya, barangkali nanti ada bagian-bagian tertentu yang kita perlu buka kajian, peraturan turunannya kita buka juga gitu. Sepanjang waktu ya, memungkinkan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi untuk nyari fasilitas yang berdasarkan objek, pada umumnya sudah ngumpul di PP 49. Pada umumnya ya. Karena kayak fasilitas untuk jasa kepelabuhanan itu ada di PP 74 tahun 2015. Ya itu saya sebut aja ya, PP 74 tahun 2015. Itu nggak ada di sini. Kenapa? Memang kayaknya PP itu perlu berdiri sendiri karena detailnya cukup banyak. PP 74 tahun 2015 untuk jasa kepelabuhanan. Nah, yuk kita bahas satu per satu. Yang pertama tentang fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, Bapak Ibu sekalian kalau baca peraturan seperti ini, dibebaskan dari pengenaan PPN adalah impor dan atau penyerahan di dalam daerah pabean. Ini disingkat saja. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian baca di PP 49 bunyinya ini nih. Atas impor atau pemanfaatan, impor berarti barang. Pemanfaatan berarti itu nggak ada wujudnya, bisa jasa, bisa PKPTP. Atas penyerahan di dalam daerah pabean berarti transaksi yang di dalam negeri ya, dibebaskan dari pengenaan PPN. Ya, tadi ada impor berarti barang dari luar masuk itu dibebasin. Pemanfaatan berarti dari luar ke dalam kalau memasukkan jasa atau PKP yang nggak berwujud ya itu juga difasilitasi. Dan penyerahan di dalam daerah pabean berarti antar pengusaha atau pengusaha dengan konsumen di dalam daerah pabean alas di Indonesia. Itu memang ada tujuannya didesain seperti itu. Jadi ketika baca biasa aduh banyak banget ya. Atas penyerahan barang strategis ya, atas impor dan atau penyerahan dalam daerah pabean berupa barang strategis dibebaskan dari pengenaan PPN. Selalu panjang seperti itu. Tapi itu ada maknanya Bapak Ibu sekalian. Ya, sifat-sifat penyerahan itu apa saja sih Bapak Ibu sekalian? Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN bilang ada
beberapa jenis penyerahan barang dan jasa. Ada yang penyerahan, artinya di dalam daerah pabean. Ada yang impor, berarti dari luar ke dalam bentuknya ada. Ada pemanfaatan, ya, ada pemanfaatan berarti tidak ada wujudnya dari luar ke dalam. Dan juga ada ekspor. Ekspor itu dari dalam keluar. Mau berwujud, nggak berwujud, ekspor juga, jasa juga masuk. Kalau kata-kata dari fasilitasnya itu tidak menyebut ekspor, itu memang sengaja, Bapak Ibu sekalian. Sengaja apa? Karena ekspor itu tidak dibebaskan, melainkan, loh, dikenai PPN dong. Betul, semua ekspor dikenai PPN, Bapak Ibu sekalian, tapi tarifnya 0% gitu. Jadi rezim PPN-nya hidup sehingga dia PPN yang dipungut 0, tapi PMPM-nya bisa dikreditkan. Karena apa? Karena rezim PPN-nya hidup. Jadi dihidupkan rezimnya. Kalau dibebaskan rezim PPN-nya sebenarnya mati, tinggal administratifnya saja yang masih ada. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu yang dibebaskan, selalu kata-katanya impor, pemanfaatan, dan juga penyerahan. Cuma 3. Ada satu yang tidak disebut, yaitu ekspor. Karena ekspor itu dikenai PPN, tapi tarifnya 0%. Kalau ekspor dibebaskan, dampaknya apa? Rezim PPN-nya hilang. Padahal barang itu untuk memproduksinya ada PMPN-nya. Artinya PM-nya nggak akan bisa dikreditkan. Kita akan membebani barang kita dalam persaingan global. Barang-barang kita menjadi ada PPN. Itu tidak baik. Itu tidak sesuai dengan tujuan mulia pembuatan Undang-Undang PPN sebagai pajak atas konsumsi di dalam daerah pabean. Nah, saking gak enak tenggorokan saya kemarin akhirnya memberanikan diri minum STMJ. Ternyata T-nya telur. Telur PP, aduh bau. Apa saja BKP tertentu yang dibebaskan itu? Ini BKP dulu ya Bapak sekalian ya. Pertama, impor untuk vaksin polio dalam konteks pekan imunisasi nasional. Artinya kalau misalnya vaksin polio itu diimpor oleh Pak Dokter anak yang terkenal itu kemudian dijual dengan mahal kepada orang tua yang merasa vaksin luar negeri itu lebih baik daripada vaksin pemerintah, seperti saya. Dokter bilang, mau vaksin yang mana? Vaksin pemerintah apa vaksin ini nih, internasional nih. Waduh, kita juga udah nggak tahu ini ya, mana yang lebih bagus, mana yang enggak. Nah, kalau vaksinnya itu diimpor, bukan dalam rangka program PIN, Pekan Imunisasi Nasional, maka itu nggak dapat fasilitas dibebaskan. Dan vaksin lain yang juga dibebaskan adalah vaksin COVID-19. Ya, pembebasannya nggak pakai SKP, jadi langsung bebas. Jadi Bapak sekalian tandain juga di materi ini sudah ditandain semua pakai SKB atau kalau pakai SKB artinya Bapak Ibu sekalian harus mengajukan surat keterangan bebas. Kalau pakai SKTD berarti Bapak Ibu sekalian harus mengajukan surat keterangan tidak dipungut. Cara gimana? Sudah ada dicatatkan itu ketentuan-ketentuan terkaitnya. Dengan Bapak Ibu sekalian baca ketentuan terkaitnya. Itu yang pertama. Kemudian buku pelajaran umum, kitab suci, buku pelajaran agama ya. Ini memang agak unik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ternyata jadi gini, buku itu definisinya apa sih? Akhirnya kita harus ngecek, ternyata ada undang-undangnya ya. Undang-undang sistem perbukuan. Nah, ternyata buku itu diterbitkannya salah satu ciri-cirinya ya, ciri-cirinya tidak periodik ya. Yang periodik itu apa? Banyak. Komik itu periodik ya kan. Terus majalah periodik, jurnal-jurnal ilmiah itu periodik. Kalau periodik itu tidak dibebaskan ya. Kemudian buku umum yang mengandung unsur pendidikan. Wah, ini repot banget Bapak Ibu sekalian. Bahkan Lia Eden ketika ngajarin doktrinnya, ketika dia bikin buku, dia bilang ini buku pendidikan juga gitu kan. Gimana ya, emang agak sulit itu menerjemahkan unsur pendidikan. Tapi biasanya kalau Bapak Ibu sekalian buka ke Undang-Undang Sistem Perbukuan itu ada ciri-cirinya yang lain. Seperti buku itu tidak mengandung unsur SARA ya, tidak ada unsur-unsur komunisme kayak gitu. Makanya saya nggak tahu kalau ada teman-teman saya punya Das Kapital itu gimana ceritanya dapat itu. Tapi ya bisa-bisa aja itu nggak dilarang untuk diedarkan, cuma nggak akan dapat fasilitas pembebasan PPN. Jadi kalau misalnya ada yang buat buku propaganda kayak gitu, bukan berarti nggak boleh beredar. Yang nggak boleh itu nggak boleh dapat fasilitas pembebasan PPN. Kitab suci ya, kitab suci apapun agamanya. Terus kemudian buku pelajaran agama. Kalau saya bikin agama sendiri boleh nggak? Terserah lah. Tapi di sini konteksnya agama yang diakui negara ya Bapak-Ibu sekalian ya. Kemudian BKP tertentu dalam penanganan bencana alam atau bencana non-alam nasional. Ya. Artinya apa? Kalau ada kata-kata nasionalnya, Bapak-Ibu sekalian harus ngecek.
harus ada penetapan bencana nasional dari pemerintah. Dan selama ini bencana nasional itu baru 3. Ya, gempa tsunami Flores 92, gempa tsunami Aceh 2004, sama COVID-19. Kemarin ada gempa mengerikan di NTB misalnya gitu. Kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu nanti dibebaskan atas impor-impornya. Impor dan juga penyerahan barang-barang tersebut. Ya Bapak sekalian ya. Terus kemudian jasa konstruksi hanya untuk keperluan ibadah. Jasa konstruksi yang diserahkan oleh kontraktor, bukan membangun sendiri ya. Kontraktor untuk pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah. Nah, ini bayangannya. Kalau misalnya masjid punya sekretariat, nah yang dapat pembebasan itu hanya pembangunan masjidnya. Sekretariatnya, kantor takmirnya, atau apapun itu. Ya, kantor DKM-nya, itu semua enggak. Gerejanya waktu bangun, jasa konstruksinya itu dibebaskan. Kalau bangun gerejanya. Tapi rumah pastoral, layanan kedukaan, gedung apapun yang ada di gereja itu enggak dibebasin. Oke Bapak sekalian untuk membedakan ini. Nah, kemudian kalau bangun sendiri gimana? Kalau bangun sendiri kenanya PPN KMS PMK 61 ya, PMK 61. Tapi PMK 61 hanya sehubungan dengan usaha dan pekerjaan. Jadi nggak masuk. Kemudian jasa konstruksi bangunan untuk korban bencana nasional. Ingat ya, bencana nasional ya. Dan nasional. Dan sumbernya sebenarnya macam-macam ya. Mau APBN, APBD, sumbangan terserah ya. Ya, ini jasa konstruksi untuk membangun pasca bencana nasional. Kemarin kalau COVID ada pembangunan fisik bangunan nggak untuk keperluan penanganan bencana nasional? Ada mungkin kayak rumah sakit darurat, nah itu juga ada. Jasa tertentu selain konstruksi terkait bencana nasional. Pokoknya selain bencana nasional, itu pemerintah menjalankan segala unsur PPN-nya. Kasihan amat, lagi bencana nasional, satu negara lagi stres, makanya negara PPN-nya gitu. Itu udah nggak kepikiran. Ya. Kemudian dibebaskan dari pengenaan PPN atau penjara strategis. Ini ngomongin tentang BKP strategis dulu ya Bapak sekalian. BKP strategis. Apa saja itu? Mesin peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang. Urusan Bapak Ibu sekalian impor mesin peralatan itu akan dapat pembebasan PPN. Pakai SKB. Cara bikin SKB-nya gimana Mas? Gimana Pak? Tinggal cek PMK 115. Gitu ya. Jadi sudah ada nih. Ya, sudah ada referensinya kemana harus dicari. Sudah ada petunjuk menuju jalan mencari jawaban. Suku cadang tidak termasuk. Kemudian barang hasil kelautan, asal kelautan dan juga perikanan. Ya, ini sudah ada daftarnya di lampiran APP 49 ya. Silakan dibaca, masuk atau tidak gitu ya. Kerang, ikan hias dengan kawan baca saja di lampiran itu. Banyak. Tapi memang pesannya jangan dihafal Bapak Ibu sekalian. Paling nggak Bapak Ibu tahu, saya mau jual barang hasil kelautan nih gitu kan. Ini bebas PPN nggak? Gitu kan. Paling nggak Bapak Ibu sekalian tahu, pernah dibahas itu. Aku buka slide-nya dulu. Nah, tahu. Kemana juga harus mencari. Kemudian jangat dan kulit mentah. Apa sih jangat? Ada yang tahu nggak jangat? Jangat itu kulit dari hewan besar. Kulit itu kulit dari hewan kecil. Gimana sih maksudnya? Ya, kalau hewan besar, rojokoyo orang Jawa bilang, itu dia nggak punya kulit. Bapak Ibu sekalian namanya jangat. Jadi nggak ada istilahnya dalam dunia peternakan itu ya. Ini adalah kulit sapi. Tidak, nggak bisa disebut gitu kalau di Undang-Undang Peternakan, di peraturan Permentan itu nggak boleh. Ini adalah jangat sapi. Tapi kalau kambing itu kulit, kelinci kulit, ya seperti itu. Ini juga dibebaskan. Ternak, hewan ternak. Hewan ternak. Ini kita ikutin ketentuan di Undang-Undang Peternakan kayak ini. Yang dimaksud ternak itu apa? Ruminansia besar, ya. Rojokoyo, ruminansia kecil, ya. Itu kambing, domba, biri-biri. Ternak lain, babi, kelinci, unggas, ya itu juga termasuk. Bibit dan benih pertanian, perkebunan, perhutanan, dan peternakan dan perikanan. Itu juga dibebaskan termasuk barang
strategis. Di sini sudah ada referensinya Bapak Ibu sekalian ya. Bahkan termasuk kalau kita perlu ngecek ke peraturan kementerian terkait. Ya. Kementerian Pertanian, Lingkungan Hidup, silahkan cek sana. Kemudian pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan. Ini banyak yang memperdebatkan hewan kesayangan itu apa sih? Pak, kalau saya punya babi dan saya sayang, terserah. Terserah. Silakan cek ketentuan di Kementerian apa namanya? PKH itu apa ya? Saya lupa. Pokoknya di Kementerian Pertanian itu kan mengenai peternakan juga. Itu adalah di sana silakan dibaca sendiri hewan kesayangan itu kriterianya apa. Ya, hewan kesayangan itu hewan yang dipelihara khusus untuk olahraga, untuk kesenangan dan keindahan. Pak, saya pelihara babi, sekarang saya mengagumi perutnya yang besar. Terserah. Tapi apa iya itu masuk akal? Itu masuk ke common sense gitu aja sih Bapak Ibu sekalian ya. Pakan ikan juga dapat ya. Mau pakan ikan buatan, pakan ikan alami, bahan untuk pembuatan ternak. Jadi ceritanya emang dari ujung itu sudah dapat fasilitas. Dari ketika bikin bahan pakannya, sampai jadi pakannya, sampai outputnya yaitu hewan ternaknya itu juga dibebaskan. Ini juga ada yang lain lagi yaitu Satuan Rumah Susun Milik ya. SRS. Ya. Ini SRS itu juga dibebaskan dari PPN. Rumah Umum Pondokboro ini ada PMK yang baru keluar nih. Bahan baku untuk kerajinan perak, perak putran, perak batangan juga dibebaskan. Listrik. Bapak Ibu sekalian, listrik ini bukan berarti harus dari PLN ya, biarpun gambarnya kayak gini ya. Bukan harus dari PLN. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian tinggalnya di apartemen gitu kan. Kan Bapak Ibu sekalian beli listriknya kan ke apartemen. Apartemen beli listrik ke PLN. Nah, kayak gitu. Itu dibebaskan Bapak Ibu sekalian. Dibebaskan. Jadi apartemen itu kalau misalnya nagih, itu harus dirinci tuh. Pemakaiannya berapa, harga KWH-nya berapa, maka atas unsur itu nggak boleh ada PPN. Nah, tapi kalau misalnya dia ngasih margin, nah marginnya itu akan kena PPN, marginnya doang. Ya contohnya Bapak sekalian. Jadi jangan lihat lambang PLN ini sebagai listrik itu harus beli dari PLN. Kalau misalnya Bapak sekalian punya ini apa genset apa generator atau PLTU sendiri atau PLTA sendiri di kampung ya itu juga bisa jualan listrik gitu. Air bersih ya air bersih termasuk biaya sambung dan biaya pasangnya dan juga biaya beban tetapnya. Tapi itu yang dialirkan atau dikirimkan, bukan yang dalam kemasan atau isi ulang. Ya, itu kena PPN biasa. Aqua ya kena PPN. Ini semua yang berhubungan dengan, nanti Bapak sekalian banyak sekali kalau baca-baca kayak gini, yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, pertahanan sipil, itu nanti impornya, yang tentu yang melakukan, kalau nggak Kementerian Pertahanan, Kepolisian, TNI, Polri, kayak gitu ya, itu nanti rata-rata mereka akan pakai mekanisme menunjuk pihak lain untuk mengimporkan on behalf of, karena pemerintah nggak bisa ngimpor tuh sebagai instansi pemerintah, jadi ya, dia harus menunjuk badan usaha untuk melakukan impor. Itu juga dibebasin tapi harus pakai SKB, diajukan ke KPP dulu. Di mana cara bikin SKB-nya? Cek aja KMK 370/2003. Sama ini senjata-senjata yang tadi lanjutannya aja. Sama ini juga berhubungan dengan keperluan pertahanan ya. Pertahanan itu juga dibebaskan. Militer semua dibebaskan. Kemudian ini juga ini sebenarnya ini juga berhubungan dengan militer biarpun foto udara, peta-peta ini bukan dalam konteks kalau misalnya Google pengen bikin foto udara bukan atau perusahaan swasta pengen bikin foto udara enggak, ini hanya dalam konteks pertahanan keamanan. TNI. Kendaraan dinas khusus presiden juga dibebaskan gitu kan. Barang untuk keperluan museum sama itu juga dibebaskan. Bonbin juga dibebaskan. Barang tertentu yang masuk dalam kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok Bapak Ibu sekalian beras. Ada yang nanya nih, Pak, beras itu berarti baru dipipil sama petani ya? Bapak Ibu sekalian beras itu pokoknya nggak cuma beras ya, apapun ini di sini ya. Pokoknya baru dari posisi awal sampai ke kemasan akhir itu nanti bebas. Yang penting nggak berubah bentuk. Kalau beras sudah jadi nasi, nah itu udah berubah bentuk. Jagung pokoknya baru dipipil kayak gitu kan, terus atau dikemas kayak itu juga bebas. Kedelai juga bebas ya. Pokoknya nggak berubah. Kalau misalnya jagungnya sudah dijual sebagai jasuke, nah itu objek PPN. Tapi kita lihat dulu yang jualan siapa ya, restoran atau bukan. Jadi ya. Gula konsumsi. Nah, gula konsumsi ini itu adalah gula dari tebu. Ya, berasal dari tebu. Emang ada gula yang dari tebu? Banyak.
Tropicana asli dari jagung. Dari buah bit itu juga bisa jadi gula. Kalau itu enggak, hanya yang dari tebu. Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya. Silahkan baca sendiri, itu ada daftarnya. Ya. Tapi batu bara tidak termasuk. Batu bara itu BKB. Kenapa? Ya kalau mau nanya penasaran saya jelasin. Tapi kalau enggak kita lewatin aja. LNG, CNG juga. Ya. LNG, CNG biasanya yang ditanyakan ini kalau kondensatnya masuk enggak gitu. Kondensat itu kalau misalnya lagi dialirkan terus ada uap-uapnya meleleh, ya, uap-uapnya atau residu-residunya ini kan dikumpulin dijual juga bisa ya. Nah, itu kalau di ketentuannya Kementerian SDM itu bukan termasuk LPG atau CNG, jadi itu kondensat itu ya ojek PPN biasa nggak difasilitasi. Barang yang diimpor oleh pemerintah, pusat atau daerah untuk kepentingan umum. Misalnya pemerintah mau bangun jembatan. Nah, bahan-bahannya biasanya dari luar negeri diimpor, dibebaskan. Obat-obatan yang impor syaratnya harus pemerintah pakai APBD atau PPN ya. Jadi bebaskan. Terus ini berhubungan dengan laboratorium kayak itu loh. Tapi yang impor harus pemerintah juga dibebaskan. Selanjutnya jasa. Wah, kalau jasa ini kerjaan saya nih. Jasa pelayanan kesehatan medis sekarang dibagi jadi dua, yaitu untuk hewan dan untuk manusia. Tanda-tanda, ciri-cirinya, tanda-tandanya. Rumahnya ada 3 yang dibebaskan, yaitu yang dilakukan oleh tenaga medis, dilakukan di tempat pelayanan kesehatan, dan diberikan oleh jasa tenaga kesehatan lain, seperti dukun. Nah, dukun itu juga bebas. Kenapa dukun itu dibebasin? Ya, sudahlah, daripada berantem, ya. Nah, kenyataannya, banyak kok di tempat-tempat yang orang itu nyari berobatnya. Kayak di suku Baduy. Bayangkan, saya pernah ke suku Baduy. Kalau sakit, mereka itu kalau dukunnya udah nggak bisa, baru mereka ke puskesmas, jalan kaki berapa gunung itu ke suku Baduy dalam waktu itu ya. Jadi ya, terus kemudian jasa pelayanan sosial udah dari dulu. Bapak Ibu sekalian ya, ini pelayanan kesehatan medis, sosial, pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi. Jasa asuransi itu jasa mempertanggungan resiko. Kalau agennya bukan. Kalau kantor agen asuransi bukan. Penilai asuransi bukan ya. Yang namanya asuransi itu jasa mempertanggungan resiko. Di luar itu bukan asuransi. Jasa pendidikan ya. Jasa pendidikan itu yang dibebaskan hanya yang sesuai dengan ketentuan di Undang-Undang Sisdiknas, yaitu jasa pendidikan formal. Formal itu ada jenjangnya, dan non formal. Non formal itu kayak kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan kayak gitu ya. Nah, tapi ada juga jasa pendidikan yang nggak masuk di sini, yang nggak dibebaskan, yaitu jasa pendidikan informal. Apa itu jasa pendidikan informal? Jasa pendidikan informal itu adalah usaha mencerdaskan peserta didik yang seperti dilakukan seperti antara orang tua dan anak, antara guru ngaji dan murid-muridnya, itu informal. Seperti itu nggak dibebasin. Ngapain? Karena nggak ada juga yang dilakukan dalam konteks usaha atau pekerjaan. Nggak akan ada juga. Jasa penyiaran tidak bersifat iklan. Bapak Ibu, jasa-jasa yang saya sebutkan ini jasa angkutan umum. Ini semua dulu bukan objek, tapi sekarang menjadi objek-objek yang dibebaskan. Tenaga kerja semua sama. Telepon umum dengan logam, wesel pos, masih ada yang pakai wesel, masih ada yang pakai telepon koin. Luar biasa. Kabar-kabari di mana nyari ya. Jasa persediaan rumah susun dan juga rumah umum. Dan juga ini hubungannya dengan TNI ya Bapak sekarang. Itu jasa-jasa yang dibebaskan. Ya, barang dan jasa yang telah kita bahas dari tadi itu pada umumnya sebelum Undang-Undang HPP dia itu bukan objek PPN. Tapi begitu Undang-Undang HPP kita mau equal treatment. Udahlah, kita kenain semua PPN. Masa kita bedain? Tapi untuk meringankan masyarakat, jadi secara konsep tetap semua dikenakan, tapi sektor-sektor tertentu tetap difasilitasi. Ini tentang yang tidak dipungut apa saja, alat angkutan air, udara, kereta api, alat keselamatan. Tapi yang impor kementerian lembaga, atau misalnya kementerian lembaga itu minta tolong ke pihak lain, ya itu juga tidak dipungut. Sama kalau ini konteksnya dalam perusahaan niaga nasional atau pelayaran, perusahaan pelayaran. Nah itu kapalnya itu untuk kita dukung agar mereka makin berkembang, PPN-nya tidak dipungut. Usaha dirgantara juga sama. Ini nggak harus, kalau yang konteks-konteks ini, alat-alat transportasi ini bukan yang harus pemerintah, bukan syaratnya tidak harus pemerintah, semua komersial juga bisa dapat jasa perawatan pesawat, sama itu fasilitasnya tidak dipungut. Kereta api, tapi kereta api kayaknya monopoli dari PT KAI ya.
Suku cadang, peralatan dan perbaikannya dan prasarannya juga tidak ada yang dipungut PPN biar membantu transportasi. Komponen kereta api, suku cadang, peralatan perbaikan sarana sama. Dan ini emas batangan yang 99,99% juga tidak dipungut PPN. Kalau kadarnya 99,95 kenapa dipungut nggak PPN-nya? Dipungut. Tapi kalau 99,99 itu tidak. Seperti mas-mas Antam itu, ya, sama mas-mas Jawa. Jasa persewaan pesawat udara yang dimanfaatkan oleh badan usaha. Intinya kalau misalnya Lion Air kekurangan pesawat, dia sewa, itu juga tidak dipungut PPN. Sama juga dalam konteks kapal juga tidak. Pokoknya yang transportasi itu kita fasilitasi, Bapak sekalian. Ini fasilitas tidak dipungut untuk impor BKP yang dari pajak dari bea cukai sudah tidak dikenai atau dibebaskan bea masuknya. Apa itu? Ini konsepnya saja. Barang kiriman hadiah. Barang kiriman hadiah kalau konteksnya non profit itu tidak ada PPA, tidak ada bea masuknya, maka PPN juga ngikutin, ya, nggak ada. Keperluan untuk litbang, ilmu pengetahuan, itu karena di bea masuk juga tidak dikenain, maka PPN mengikuti. Kemudian peralatan keperluan penyandang disabilitas, bea masuk sudah ngasih fasilitas, maka PPN ikut memfasilitasi. Ya, impor peti berisi jenazah atau abu jenazah juga tidak. Artinya kalau hanya ngimpor petinya saja kena PPN nggak? Ya kena. Ya, dia jadi nggak kena PPN kalau di dalamnya ada jenazahnya. Barang pindahan TKI, mahasiswa PNS atau anggota TNI, Polri, saya pernah nih, ketika masuk semua tidak ada yang dipungut PPN. Karena biaya masuknya juga tidak, biaya masuk juga dibebaskan. Barang kiriman pribadi dengan batasan tertentu ya, kalau nggak salah berapa dolar? 5 dolar ya. Barang impor sementara kayak di Mandalika, itu kan impor sementara. Karena dia impor sementara, sebenarnya dia cuma ditaruh sebentar buat acara, terus balik lagi ke negaranya atau ke negara lain. Itu sama bea cukai diperlakukan sebagai impor sementara, karena impor sementara dianggapnya tidak benar-benar masuk ke Indonesia, maka tidak ada bea masuknya. PPN ngikutin juga. Ya. Barang, kalau ini memang berdasarkan perjanjian, memang perjanjian sama kontraktor kerja sama migas ini sih. Ya, barang-barang yang diperlukan sama kontraktor ini juga tidak dipungut. Barang yang telah diekspor dan diimpor kembali, ini kayak semacam maklon atau ya semacam maklon lah, atau barang-barang yang kita keluarkan untuk ini lawannya, ini loh Bapak sekalian, lawannya impor sementara. Ini kayak seolah-olah ekspor sementara lah bahasa mudahnya. Kemudian ini juga sama, ini kayak maklon. Dan barang yang dipasang, ini maklon di dalam negeri. Ya, ini dibalik ya. Kemudian barang yang diimpor oleh UMKM, tapi ada syaratnya ya, menggunakan fasilitas KITE, tidak dipungut. Sama ini PKP 2B, ini kontraktor yang punya perjanjian dengan pemerintah, barang kiriman penanggulangan bencana. Itu fasilitas yang melekat terhadap objek Bapak Ibu sekalian. Ya, itu fasilitas melekat pada objek. Sedangkan di awal tadi saya sampaikan bahwa fasilitas itu dibagi dua. Yang dilekatkan ke objeknya sama yang dilekatkan kepada lokasinya. Oh, ada ya. Fasilitas kawasan. Nah, fasilitas kawasan itu apa sih Bapak Ibu sekalian ya? Fasilitas kawasan, bentar, kayaknya saya bikin skema. Nah, ini ya. Ya, fasilitas PPN itu terkait kawasan itu sebenarnya ada kawasan berikat, termasuk tempat penimbunan berikat kayak gitu ya. Yang berikat-berikat, bonded zone, bonded area, ya kawasan yang dikunci secara khusus, secara skupnya kecil aja biasanya, skupnya kecil. Terus kemudian ada juga dan fasilitasnya hanya PPN dan biaya masuk. Itu bonded zone atau kawasan berikat. Kemudian ada juga kawasan bebas, yaitu Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun, Sabang. Itu memang secara geografis, kalau ada transaksi di situ sudah nggak ada PPN. Dan juga kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi khusus adalah cek kosong terbaik yang bisa negara berikan kepada investor. Kenapa? Karena di sana PPN-nya tidak dipungut, bea masuk tidak dipungut, terus kemudian PPH bisa dapat fasilitas tax holiday alias gratis, alias bebas bayar PPH, tidak dikenakan PPH badan sampai 30 tahun. Ya, itu fasilitas tertinggi yang bisa negara ini berikan kepada investor. Itu namanya KEK. Special Economic Zone. Ya.
Contoh KIK apa sih? Ya, itu Mandalika kemarin kita habis ngelihat balapan kan. Nah, itu KIK itu Bapak sekalian. Biar pembangunannya itu lebih ringan biayanya dan juga nanti ketika mereka dapatkan keuntungan, mereka tergantung nilai investasinya ya. Kalau nilai investasinya memenuhi syarat, mereka bisa sampai 30 tahun bebas PPh. Bukan main. Kita bahas yang pertama terkait kawasan berikat. Kawasan berikat ini Bapak Ibu sekalian, saya ceritakan konsepnya ya. Konsepnya. Ceritanya, sebenarnya para pengusaha dalam kawasan berikat atau yang kita singkat dengan PDKB ini, dia itu sebenarnya melakukan produksi barang untuk diekspor. Tujuannya itu. Namanya ekspor akan kena pajak 0%. Sehingga otomatis kalau kegiatan dia ekspor doang, otomatis kalau ada pajak masukan yang pernah dia bayarkan ke rantai sebelumnya, pasti nanti akan dikembalikan sama negara. Nah, untuk membantu mereka lebih enteng dan ringan secara administrasi, pemerintah membuat kawasan berikat. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya ketika mereka ekspor, berarti kan PPN mereka yang mereka bayarkan akan dikembalikan sama negara. Daripada mereka repot-repot harus bayar PPN waktu belanja, waktu beli barang, terus habis itu nanti ketika diekspor baru direstitusi, udahlah sekalian aja. Ketika barang yang masuk ke kawasan berikat, pabriknya berarti di kawasan berikat ya, sekalian aja deh, nggak usah dipungut PPN-nya, ribet amat. Toh ujung-ujungnya kan diekspor. Tapi gimana kalau ternyata nggak jadi diekspor, dijual ke dalam negeri? Kayak misalnya kawasan berikat Cakung gitu kan, dia nggak jadi diekspor, tapi dijual ke Cawang gitu kan. Ya berarti PPN yang tadi tidak dipungut waktu dimasukin itu harus dilunasi kembali. Kemudian dia harus mengut PPN karena penyerahan di dalam daerah pabean. Konsepnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah ini untuk fasilitas. Saya mau memperkenalkan istilah ini biar kita kalau ngomong enak lah gitu ya. Karena dalam dunia fasilitas PPN kita nggak jauh-jauh bahasan dari sini nih. Ya. Pertama, wilayah yang di luar Indonesia itu sebenarnya luar daerah pabean, LDP. Oke. Paham lah itu udah tahu saya. Oh iya 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 ya. Oke. Yang di dalam daerah pabean itu namanya daerah pabean. Ya jelas dong. Ini harusnya ini DDP ini. Bukan LDP, DDP di dalam daerah pabean ya. Semua yang abu-abu di dalam daerah pabean. Tapi kalau kita melihat ya, melihat tempat-tempat fasilitas ini ya, kacamata kita membandingkan antara tempat fasilitas. Lokasi kita berada itu namanya TLDDP. Ya. Kenapa? Karena di dalam daerah pabean ini ada FTZ, ya, ada juga KIK. Ini wilayah-wilayah di dalam daerah pabean ya Bapak sekarang. Ya, ada KIK. Nah, mereka udah punya nama masing-masing. Mereka namanya FTZ atau Free Trade Zone, mereka namanya KIK. Nah, FTZ sama KIK ini kan sama-sama di dalam daerah pabean, ini lokasinya kan, ya di dalam kan. Tapi untuk membedakan tempat-tempat berfasilitas ini dengan daerah-daerah lain, ya daerah-daerah lain ini, itu apa sebutannya? Sebutannya adalah TLDDP, tempat lain di dalam daerah pabean. Jadi kalau saya nyebut TLDDP, itu artinya ya daerah pabean, tempat saya sekarang berada, saya sekarang kan tinggalin di Jakarta Selatan. Nah berarti ya tempat saya tinggalin TLDDP Bapak sekalian. Daerah pabean? Ya, ya, betul daerah pabean. Tapi untuk menunjukkan bahwa saya tidak berada di KPBPB alias FTZ, untuk menunjukkan saya tidak di kawasan berikat, untuk menunjukkan saya tidak sedang di dalam KIK, saya menyebut diri saya ini berada di TLDDP. Ya Bapak sekalian ya, biar skupnya nyambung gitu ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang saya ceritakan tadi untuk kawasan berikat. Jadi di kawasan berikat itu ketika dia impor, masukin barang. Oh ya Bapak Ibu sekalian, namanya kawasan berikat. Kawasan berikat ini fasilitas sebenarnya itu melekatnya ke bea cukai Bapak Ibu sekalian ya. Artinya untuk kawasan berikat itu fasilitasnya hanya melekat kepada barang ya. Kalau TLDDP sudah pasti hubungannya dengan barang saja. Kenapa? Karena yang menjaga di situ adalah bea cukai. Bea cukai itu pengawas barang, bukan pengawas BKPTB, bukan pengawas jasa. Jadi fasilitas di kawasan berikat itu namanya fasilitas untuk barang kena pajak. Kalau misalnya pengusaha dalam kawasan berikat alias PDKB mengimpor barang dari luar daerah pabean, sama bea cukai, udah bea masuknya ditangguhkan. Ditangguhkan itu apa? Ya nanti kalau misalnya ternyata beneran diekspor, berarti nggak usah dibayar. Tapi kalau ternyata nggak jadi diekspor, ditagihkan kayak gitu. PDR itu ya termasuk PPN ya, itu nggak dipungut.
Karena asumsinya akan diekspor kembali. Karena semuanya diasumsikan akan diekspor ketika dia mengimpor atau memasukkan ya, mulai impor, ini kan impornya dari luar daerah pabean. Memasukkan dari wilayah-wilayah lain, ya fasilitas lain, atau dari TLDDP, tidak akan ada PPN yang dipungut. Karena diasumsikan, ngapain dipungut sekarang, atau ujungnya diekspor, kalau diekspor nanti dia akan minta kembali. Kayak gitu. Ini hanya teknisnya ya. Ya bikin faktur pajak kodenya 07. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah sisi keluarnya. Tadi kan sisi masuknya Bapak Ibu sekalian. Ketika dikeluarkan, itu keluar ke daerah, keluar daerah pabean, keluar negeri, PPN-nya 0%. Jadi, dapatkan konsepnya kenapa tadi tidak dipungut. Daripada nanti dia punya pajak masukan, terus dia minta restitusi. Ribet amat. Karena tahu ujung-ujungnya juga diekspor. Tapi kalau ternyata dia kirim barang itu ke tempat fasilitas lainnya, itu dikenakan PPN, tapi kita cek di fasilitas itu ada, di tempat-tempat fasilitas itu ada fasilitas apa. Ya, bisa jadi dia ngirimnya ke FTZ, itu kan punya fasilitas sendiri. Tapi kalau ngirimnya ke Jakarta Selatan, ke Senayan, Pesanggerahan, Bintaro, gitu ya, yaitu dikenakan PPN. Bahkan PPN yang tadi di sini, di pertama tidak dipungut ini, ya, itu harus dia lunasi dulu. Ya, gara-gara apa ya? Gara-gara salah sendiri. Kamu tidak mengekspor barang. Ini dokumentasi di BC, Bapak Ibu sekalian. Ini formulir-formulir BC-nya. Barangkali suatu saat Bapak Ibu sekalian perlu. Ya, ini formulir BC-nya apa saja. Selanjutnya, kawasan bebas atau KPBBB alias FTZ. Ada 4 tempat, yaitu Batam, Bintan, Karimun, Batam, Bintan, Tanjung Balai Karimun, dan Pulau Sabang. Ya. Kawasan bebas ini di dalamnya bebas dari PPN. Jadi kalau ada orang jualan di Batam, sesama pedagang di Batam, itu bebas. Tapi kalau barang itu dari tempat di luar kawasan bebas, mau dari luar daerah pabean, dari tempat-tempat fasilitas lain, atau dari Jakarta Selatan, ya, mudahnya untuk nyebut LDDP, nanti akan dapat fasilitas tidak dipungut kalau memenuhi syarat dan ketentuan. Jadi nggak otomatis langsung tidak dipungut. Apa saja itu? Ini adalah detail-detailnya Bapak sekalian. Karena nanti variasinya banyak banget. Jadi silakan nanti dicek apa sih yang dijual ke sana. Yang jual posisinya di mana sih? Nah, seperti itu ya. Ini konsep pertama. Kalau ada orang jual barang ke FTZ, entah dia dari TLDDP, kawasan penimbunan berikat, atau KEK, ini kan kawasan fasilitas lainnya ya. Nah, semua kalau masuk ke sini PPN-nya tidak dipungut. Tapi kalau dari KPPPB, dia jual barang ke Jakarta, dari Batam jual ke Jakarta, maka dia dipungut PPN. Kenapa? Bapak Ibu sekalian, yang perlu diingat, FTZ itu adalah wilayah di dalam daerah pabean yang diperlakukan seolah-olah dia di luar daerah pabean, seolah-olah kayak di luar negeri. Kalau Bapak Ibu sekalian memasukkan barang dari luar negeri ke Indonesia, Bapak Ibu sekalian akan dikenai PPN atas konsumsi barang dari luar daerah pabean itu. Sama ketika Bapak Ibu sekalian beli barang dari Batam, maka Bapak Ibu sekalian harus bayar PPN. Setara seperti impor. Nggak peduli yang jualan siapa. Ya, mau di KPP. Karena di KPPB itu, di FTZ itu nggak ada PKP. Bagaimana kalau misalnya yang diserahkan adalah BKPTB atau JKP? Sama, tetap dikenai PPN kalau dikirim ke Jakarta. TLDDP Jakarta gitu ya, gampangnya ya. Ini juga sama, BKPTB JKP, tapi dia eksekusinya di luar. Ini ke KEK. KEK. Ini karena ketentuan KEK-nya. Jadi dikenai PPN. Tapi kalau BKPTB dia tidak dipungut PPN, itu karena ketentuan di KEK-nya, Pak Ibu sekarang. Ketentuan KEK-nya memang bilang kayak gitu. Ini kalau misalnya BKPTB, tadi kan BKP yang diserahkan ya, dari BKP, dari tempat luar tadi ke FTZ itu tidak dipungut. Ini sama, kalau JKP tertentu itu juga tidak dipungut, masuk ke sana. Tapi kalau misalnya orang di TLDDP melakukan suatu jasa di dalam FTZ, itu bebas dari PPN. Contohnya apa sih? Saya ini jago komputer, ya. Saya bisa menservis komputer. Terus saya terbang ke Batam, terus saya servis komputer orang di Batam. Itu berarti saya orang TLDDP menyerahkan jasa di dalam FTZ,
kepada pengusaha di FTZ. Itu bebas PPN. Sama seperti ketika saya di sana, saya menjual barang juga bebas PPN di dalamnya ya, di dalamnya. Jadi ketika masuk nanti kan bisa ditagih. Ini sama. Ini kalau dari antar KBPPB, antar FTZ itu sama kayak di dalam satu FTZ. Jadi sama-sama bebas. Nah, ini kalau misalnya jasanya dikerjakan di Indonesia, di Jakarta, hasilnya diserahkan di FTZ, itu dianggapnya dikonsumsinya di TLDDP. Itu poin-poinnya Bapak sekalian. Nggak mungkin Bapak Ibu sekalian kita semua bisa menghafal ini semua. Tapi pesannya paling nggak Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Oh, kalau ke FTZ saya perlu buka PMK 173. Saya perlu lihat transaksinya dikerjakan di mana, diserahkan di mana, apa yang diserahkan. Itu aja dulu. Kalau ternyata tidak dipungut, ketentuannya gimana? Itu ada di PMK 173. Yang penting Bapak Ibu sekalian sudah punya alarm atau intuisi. Oh, ini nih, saya transaksi sama Batam nih. Saya harus cek dulu nih slide-nya. Ya, saya cek dulu PMK 173-nya. Kalau dihafal nggak mungkin bisa hafal Bapak Ibu sekalian. Banyak banget. Ya. Saya kalau saya menghafal ini sebenarnya nggak hafal-hafal juga, tapi saya menganalogikan, oh ini transaksinya begini ya, pakai naluri atau intuisi PPN saja. Selanjutnya KEK. KEK ini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya Bapak Ibu tahu nggak dulu Singapura itu ya KEK-nya Malaysia sebelum dia pecah, belum disintegrasi ya. Nah kita mau menyaingi dengan menciptakan kawasan ekonomi khusus yang diberikan fasilitas semaksimal mungkin. Bea masuk nggak ada, terus kemudian bea keluar juga sudah nggak ada sama kayak ekspornya. PPN nggak ada, bahkan PPH tidak ada. Makanya orang-orang kalau ke KEK itu nanyanya PPH mulu, saya nggak laku lah kalau di KEK karena saya tukang ngomong PPN-nya. Jadi KEK itu dibagi dalam beberapa jenis. Ada KEK industri, jadi dia manufaktur di situ. Logistik berarti mendukung logistik. Yang ekspor, pengembangan wisata dan juga pengembangan teknologi. KEK pariwisata itu apa sih? Ya itu Mandalika itu KEK pariwisata. Nanti kalau misalnya kita bikin rumah sakit di Sanur, itu ada KEK kura-kura. Itu KEK untuk pariwisata. Maksudnya pariwisata itu apa sih? KEK-nya tidak menghasilkan barang, tapi menghasilkannya jasa untuk dikonsumsi di tempat itu. Itu KEK pariwisata. Yang paling dekat sini KEK Lido, Bapak sekali dari Jakarta. Itu ada di Bogor kalau saya. KEK Lido. Itu sebenarnya yang minta itu MNC Haritanu itu minta ini saya punya lapangan golf, saya nanti akan bangun Disneyland, tolong dong dikasih KEK dong pemerintah. Pemerintah mendengar permintaan dari Pak Haritanu oke, diturutin. Dikasih KEK setelah mengajukan proposal, kajian, akhirnya oke. Nah, meskipun KEK itu bukan berarti begitu dikasih fasilitas akan jaya, enggak juga. Banyak KEK yang tutup juga. Karena apa? Karena kan pemerintah kan lagi, kamu waktu proposal KEK bilang kamu akan menarik investasi sekian triliun. Tapi sampai hari ini realisasi investasinya nggak sampai segitu tuh. Lama-lama tutup juga. Kayak KEK di Lido itu KEK pariwisata. Dia mau menghasilkan jasa berupa jasa hiburan. Ya, jasa hiburan berupa apa? Golf sama Disney, apa namanya? Disney World. Disneyland. Tapi ternyata Disneyland-nya kayaknya nggak jadi-jadi tuh. Kemungkinan akan dicabut itu. Ya, jadi untuk KEK itu fasilitasnya banyak banget, intinya tidak dipungut ya. Ketika memasukkan tidak dipungut. Kenapa? Sama konsepnya kayak kawasan berikatnya. Bedanya kalau di KEK jasa dan BKPTB itu juga diberi fasilitas, tapi kalau kawasan berikat barang saja. Itu aja bedanya. Jadi fasilitasnya lebih maksimal. Barang kena pajak tentu apa? Barang modal, barang baku, barang yang untuk kegiatan manufaktur, industri, dan seterusnya. Itulah fasilitas di KEK. Wah, rupanya itu adalah slide terakhir, Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata ada chat-chat yang nggak sempat saya baca. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah cerita-cerita kita tentang PPNBM, fasilitas. Jadi konsepnya PPNBM itu kita tidak mau mengatakan Indonesia punya rezim pajak penjualan, tidak. Kita tetap bilang bahwa pajak konsumsi kita adalah pajak penjualan. Oleh karena itu, pajak ini kenakan atas konsumsi adalah PPN atau PPN dan PPNBM. Ya, ingat ya kata-katanya ya. Memang spesifik, nggak sembarangan, nggak ngasal itu ya. Dan kemudian fasilitas PPNBM itu dikenakan satu kali ya pada saat produksi atau impor. Satu kali saja. Nah, di rantai-rantai berikutnya udah nggak ada. Ya. Di rantai-rantai berikutnya gimana PPNBM-nya? Ya dijadikan komponen harga saja gitu. Tapi kalau misalnya barangnya akhirnya diekspor, ya nanti minta kembali lagi PPNBM-nya. Pokoknya tidak akan ada pajak Indonesia ketika barang itu di luar
dikirim ke luar negeri. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Itu konsepnya. Tujuannya memang kayak gitu sih. Jadi karakteristiknya memang kendaraan satu kali, langsung membebani titik awal saja, entah produksi maupun impornya. Terus kemudian dia ketika diserahkan ke rantai berikutnya, ya udah dijadikan komponen harga saja. Terus kemudian apa tadi ya kita sempat bahas, yaitu filosofinya, tujuannya. Yang penting Bapak sekarang nggak perlu dihafal, cukup ingat. Ya pokoknya ada barang-barang seperti kendaraan, senjata, kapal, yacht, dibagi dua lah pokoknya. Yang satu itu adalah PPNBM untuk kendaraan bermotor, yang satunya untuk selain kendaraan bermotor. Saya doakan Bapak Ibu sekalian suatu saat membayar PPNBM untuk rumahnya. Mantap, berarti kan rumahnya minimal Pondok Indah lah ya. Itu Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian kita membahas fasilitas. Fasilitas tadi saya ceritakan filosofinya ya. Pemerintah harus memberikan secara cermat, selektif dengan memperhitungkan atau mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Kemudian di fasilitas itu ternyata dibagi dua, berdasarkan objek atau berdasarkan wilayah. Kalau berdasarkan objek, silahkan cek ke PP 49, hampir semua sudah ada di sana. Yang belum ada mungkin kayak PP 74 2015, itu jasa kepelabuhanan. Paling itu aja. Selebihnya sudah ada di sana. Tinggal kontrol F, Bapak Ibu cek. Ini perlu SKB atau tidak? Kalau udah tulisannya tanpa SKB, ya udah berarti langsung nempel pada objeknya. Kalau ternyata perlu SKB, sudah dicatatkan juga di situ ya, dicatatkan di mana aturan teknisnya. Selanjutnya, fasilitas berbasis kawasan. Fasilitas berbasis kawasan itu pertama tadi saya jelaskan dulu bagaimana membaca peta geografis Indonesia dari kacamata PPN. Wilayah Indonesia adalah daerah pabean. Di luar wilayah Indonesia itu luar daerah pabean. Tapi di dalam daerah pabean itu ada tempat yang berfasilitas, ada yang tidak. Tempat yang berfasilitas itu namanya ya KEK bisa, FTZ bisa, TPB bisa, atau kawasan berikat ya, tempat penerima berikat tadi. Selain tempat tadi berarti namanya TLDDP, tempat lain di dalam daerah pabean. Ya Bapak sekalian ya. Nah, bagaimana fasilitasnya? Kalau di FTZ itu rezimnya lokasi geografis FTZ itu bebas PPN karena dia seperti di luar negeri. Tapi untuk yang lainnya itu adalah fasilitas dalam konteks PPN ya, fasilitas untuk memudahkan ekspor. Mau kawasan berikat, mau KEK, dalam kacamata PPN itu adalah kawasan yang didorong untuk ekspor. Sehingga daripada dia nanti ketika ekspor kena 0% sehingga pajak masukan, sekali lagi pajak masukan dari belakang ya, pajak masukan itu dia minta kembali dari negara, ribet amat. Sudahlah ya, langsung saja ketika masuk ke KEK, ketika masuk ke TPB sudah tidak dipungut PPN. Sama pula ketika kita dari TLDDP mau masukin barang ke FTZ, kita masukin barang ke FTZ itu setara dengan ekspor. Tapi kan belum ekspor, maka fasilitasnya tidak dipungut. Itu Bapak Ibu sekalian rangkuman-rangkuman dari fasilitas PPN, fasilitas berbasis kawasan, fasilitas berdasarkan objek, dan juga PPNBM. Demikian dari paparan saya, dan saya sangat berharap Bapak Ibu sekalian barangkali ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, atau di-sharingkan, silakan. Kita masih punya waktu beberapa menit karena saya startnya agak terlambat. Mohon maaf. Oh, aman? Yakin aman? Kalau sudah aman, besok adalah pertemuan terakhir. Nggak nyangka, perasaan minggu lalu, memang cuma kita 2 minggu aja ya. Selalu ketika baru mau itu rasanya menggebu-gebu penasaran, tahu-tahu sudah mau akhir aja gitu kan. Sedikit pasti ada rasa-rasa sedihnya. Wah, saya gampang milu soalnya. Soalnya semalam saya juga salah satu mata kuliah saya dengan murid-murid saya di salah satu universitas juga selesai gitu kan untuk semester ini gitu. Jadi saya ini bentar kemarin habis pamitan, sekarang mau pamitan lagi. Tapi baru dengan kelas lain yang lain juga gitu kan. Jadi ya selalu silih berganti, mewarnai hari-hari. Dan semoga apapun yang kita didiskusikan di sini, kami tidak pernah menekankan Bapak Ibu sekalian untuk menghafal, tetapi memiliki pemahaman dan juga intuisi. Itu yang perlu dibangun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian menjadi misalnya konsultan pajak, berapa banyak aturan yang harus dipahami. Banyak sekali. Tapi bukan itu harus kita hafalkan semua. Paling nggak Bapak Ibu sekalian punya intuisi. Intuisi, ini harusnya seperti apa, perlakuan seperti apa. Basicnya ada. Kemudian ketika menemui kasus-kasus tertentu, intuisi itu yang akan mengingatkan Bapak Ibu sekalian. Ini ada loh peraturannya.
Tapi kalau Bapak Ibu sekalian tidak punya intuisi, Bapak Ibu sekalian bodoh amat, ini dijalanin lempeng-lempeng aja, tahu-tahu dapat surat cinta. Sangat-sangat tidak menyenangkan tuh, menyedihkan. Oleh karena itu, semoga pertemuan-pertemuan kita bisa membangkitkan intuisi Bapak Ibu sekalian, membangun intuisi yang baik, sehingga Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan nanti lebih dimudahkan kalau sudah urusan perpajakan. Karena intuisinya, instingnya sudah terjawab. Karena tidak ada yang mau berdiskusi, karena saya juga mengingatkan, karena besok pertemuan terakhir, barangkali ada yang mau diungkapkan, unek-unek, pertanyaan apapun itu terkait PPN, tumpahkan saja Bapak Ibu besok ya, karena besok pertemuan terakhir soalnya ya. Jadi besok mohon dimaksimalkan banget, karena kita akan membahas terkait pemungut PPN. Sebenarnya sudah kita singgung berkali-kali di pertemuan kita. Oleh karena itu, saya ucapkan terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Barangkali ada yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Semoga istirahatnya baik. Besok bangun dalam keadaan yang lebih kuat, sehat, dan kembali beraktivitas seperti biasa. Terima kasih. Saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Mas Bibing atas materi pada malam hari ini. Besok masih ada satu materi terakhir yang nanti akan dijelaskan oleh Mas Bibing, yakni materi terkait dengan pemungut PPN ya, Mas Bibing ya. Yap. Ya, pemungut PPN dan juga mungkin barangkali pertanyaan-pertanyaan yang hari ini belum terjawab mungkin bisa besok didiskusikan kembali, dan nanti di hari Kamis malam kita akan masuk ke praktek e-faktur ya, seperti itu. Oke. Dari saya terima kasih, dan semoga Mas Bibing lekas sehat ya, lekas sembuh batuknya. Semoga Jakarta kembali hujan, gitu. Semoga Bekasi juga ya, hujan juga lah ya. Tadi udah mendung-mendung dikit, tapi cuman ternyata ditunggu sampai Ngopi. hari ini. Ditunggu sampai jam segini ternyata itu bukan mendung ya, tapi asap aja gitu ternyata. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih juga teman-teman yang sudah join. Bapak Ibu, silakan isi presensinya yang sudah disediakan di grup. Dan kita akan jumpa lagi di jam yang sama besok malam. Semoga tidak ada kendala apapun. Dari saya, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, pamit dulu.